Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Saya yakin sangat. Di sini, ini adalah pil yang disempurnakan oleh bangsawan muda Li di mana saya menyaksikan proses dengan mata kepala sendiri. Silakan lihat, Yang Mulia. Raja Iblis buru-buru menyerahkan pil. Ekspresi Nyonya Ziyan sangat berubah saat dia bangkit dari singgasananya setelah melihat pil 6 transformasi. Dia berteriak, tidak mungkin. Pil takdir ini nyata. Reaksi Raja Iblis sesuai dengan ekspektasinya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia juga tidak akan mempercayainya. Nyonya Ziyan mengeluh dengan wajah pucat, kemurnian 90%, warna emas. Ini adalah pil 6 transformasi yang paling menakjubkan dan tiada taranya. Satu-satunya dari generasi ini. Pinus kuno berbicara, situasi ini seharusnya hanya terjadi pada 9 pil transformasi, namun bangsawan muda Li mampu melakukannya untuk pil 6 transformasi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di zaman sekarang yang dapat menandinginya. Setelah beberapa lama, Nyonya Ziyan menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan duduk, lalu dia dengan ragu bertanya, apakah bangsawan muda Li benar-benar menyempurnakan pil ini? Pinus kuno segera menjawab, saya yakin 100%. Aku bersumpah demi nyawa seluruh keluargaku. Yang Mulia, ini adalah bangsawan muda Li yang menjunjung tinggi negara bambu raksasa kita. Kemudian, sang raja menceritakan kembali proses penyempurnaan dan pemurnian Li Qiye. Bahkan Raja Iblis seperti dia tidak bisa menahan nafas setelah mendengar cerita raja. Setelah beberapa waktu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Jika ini benar, bukankah dia sebanding dengan Kaisar Alkimia? Ancient Pain menjawab, bahkan jika dia bukan Kaisar Alkimia saat ini, dia pasti akan menjadi Kaisar Alkimia di masa depan. Keempat keajaiban tidak bisa dibandingkan dengan dia. Jika negeri bambu raksasa kita bisa mempertahankan bakat seperti ini, maka kita akan meningkat tajam di masa depan. Nyonya Ziyan tetap diam. Sebagai Raja Iblis dan penguasa suatu negara, dia memahami pentingnya Kaisar Alkimia. Jika mereka memilikinya di masa depan, maka para tamu akan datang tanpa henti dengan persediaan orang-orang yang meminta obat-obatan tidak ada habisnya. Para paragon dan God King yang bajik akan dengan senang hati tinggal di negeri bambu raksasa. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka negeri bambu raksasa akan berkembang seperti masa keemasan berdirinya mereka. Kaisar Alkimia tertinggi mampu mengubah nasib seseorang dan mencegah kematian. Bahkan jika mereka tidak bisa memerintah 9 dunia seperti Kaisar Abadi, keunggulan mereka tetap kuat. Madan Ziyan menjadi tenang dan bertanya dengan nada serius, apa latar belakang Li bangsawan muda ini? Pinus kuno menjawab, Li bangsawan muda adalah seorang manusia, seorang gelandangan yang tidak tergabung dalam sekte manapun. Bagaimana bisa? Nyonya Ziyan berpikir sejenak sebelum menyatakan, keempat keajaiban konsistensi berasal dari warisan terkenal. Jika bangsawan muda Li sungguh luar biasa, maka dia seharusnya tidak begitu dikenal. Sikap skeptisnya bukannya tanpa alasan. Alkemis memiliki status lebih tinggi di dunia pengobatan batu dibandingkan dunia lain, dan alkemis yang tiada taranya bahkan lebih dihargai. Semua garis keturunan-keturunan akan bersaing untuk mendapatkan mereka. Pinus kuno dengan cepat mengemukakan sudut pandang Bai Weng, kita tidak dapat berspekulasi tentang pemikiran orang-orang luar biasa. Menurut pendapatku, bangsawan muda Li tidak peduli pada peringkat karena dia bisa dengan mudah mendapatkan prestise, kekuasaan, dan harta kapanpun dia mau. Tapi kenapa alkemis terhebat itu tetap tinggal di negara kita? Nyonya Ziyan bertanya dengan ragu. Pinus kuno menceritakan situasi Si Hao kepadanya, saya rasa bangsawan muda Li mempunyai perasaan terhadap negeri bambu raksasa. Dia juga melatih seorang murid yang saat ini menjadi utusan kita. Nyonya Ziyan merenung lagi sebelum akhirnya berkata, akan lebih baik jika alkemis terhebat seperti itu bisa tinggal di negeri bambu raksasa kita, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh surga. Namun, kami perlu mendiskusikan hal ini lebih lanjut dan melihat apakah kami dapat mengetahui lebih banyak tentang latar belakangnya. Kekhawatiran Yang Mulia masuk akal. Ancient Pain berkata, tetapi kita mungkin melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini.
Saya mengerti. Nyonya Ziyan mengangguk dan berkata, biarkan bangsawan muda Li tetap di sini untuk saat ini. Nenek-nenek moyang dan saya akan membahas hal ini. Kami perlu menarik kesimpulan jika dia ingin bertahan. Selama kita tidak harus melewati batas itu, maka kita akan melakukan semua yang kita bisa untuk mempertahankan dia di sini. Saya akan mengirim orang untuk menyelidiki latar belakangnya. Keputusan Yang Mulia sangat baik. Pinus Kuno memuji, sebaiknya Yang Mulia mengambil keputusan sekarang dan membahas rincian lebih lanjut nanti. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menahannya, tapi jangan berharap lebih dari 3 hari. Jika kita membuatnya terasa tidak enak, semuanya akan sia-sia. Nyonya Ziyan mengangguk dan berkata, Elder Pine khawatir jika memperlakukannya dengan baik. Jika nenek-nenek memberi izin, saya akan menemuinya besok. Pinus Kuno setuju dan hendak pergi sebelum Nyonya Ziyan berbicara sekali lagi, mengenai konferensi alkimia. Anda dan raja lainnya dapat berdiskusi sedikit, bermaksud untuk menunda pemilihan peserta kedua untuk saat ini. Kita bisa memutuskan klan King sekarang, tapi berikan lebih banyak waktu untuk mengambil keputusan pada klan Lai. Yang Mulia ingin menggunakan anak laki-laki dari klan Lai sebagai peserta konferensi. Pinus Kuno terkejut, keterampilan anak laki-laki itu jauh lebih buruk daripada anak laki-laki King. Saya masih menjahitnya. Nyonya Ziyan mengkonsolidasikan dan berkata, kami tidak punya pilihan yang lebih baik. Meskipun pewaris klan Lai memiliki kekurangan dalam dao karakteristiknya, kami tidak memiliki banyak orang yang lebih baik darinya. Lebih penting lagi, klan Lai memiliki sumber api sehingga mereka akan selalu memiliki kuali surgawi yang bagus. Jika bocah Lai bergabung, maka dia pasti akan membawa pusaka keluarganya, mendapatkan keuntungan besar. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, terlebih lagi, klan King masih sangat merekomendasikan pewaris klan Lai sebagai kandidat kedua. Meski kedua klan itu berkerabat, kukira kondisi bocah Lai itu tidak seburuk itu. Raja Iblis Elang telah mendorong hal ini beberapa kali. Pinus Kuno hanya bisa menghela nafas. Meskipun negara ini selalu damai, tidak ada kekurangan dalam manuver politik internal. Dia menjawab, jika bangsawan muda Li tetap tinggal dan berpartisipasi dalam konferensi, maka kita dapat bersantai dan tidak membutuhkan klan King. Bocah King itu jauh lebih buruk dari keempat keajaiban itu, tetapi keempatnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bangsawan muda Li. Nyonya Ziyan sedikit mengangguk setuju, akan lebih baik jika bangsawan muda Li setuju untuk tinggal dan mewakili kita. Namun, yang penting adalah apakah kami bisa menerima kondisinya atau tidak. Baik Pinus Kuno maupun Nyonya Ziyan percaya bahwa seorang alkemis yang menjanjikan akan memiliki kondisi luar biasa yang diperlukan agar mereka dapat tinggal di negeri bambu raksasa. Jika seseorang tidak mampu membayar harganya, bagaimana mereka bisa mempertahankan alkemis tertinggi? Pinus Kuno tetap diam. Negeri bambu raksasa tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan kerajaan, jadi jika kondisi Li Qiye terlalu tinggi, maka mereka tidak akan bisa menampungnya. Pada titik ini, Nyonya Ziyan berkata, Elder Pine, Anda dapat kembali sekarang, dan melakukan Tuan Muda Li dengan baik. Saya akan melaporkan hal ini kepada leluhur dan melihat keputusan mereka. Raja Iblis seperti dia tidak bisa memutuskan masalah sebesar ini sendirian. Pinus Kuno memerintahkan kekuasaannya dan meninggalkan istana kekuasaan. Sementara semua ini terjadi, Li Qiye saat ini tinggal di mansion dengan banyak pelayan yang siap sedia. Di bawah komando Pinus Kuno, tidak ada satupun pelayan yang berani mengendur, memperlakukan Li Qiye sebagai tamu mereka yang paling terhormat. Setelah mencuci muka, dia membubarkan semua pelayan. Sendirian di dalam ruangan, dia menyerap energi duniawi dan mulai mengaktifkan hukumnya. Dia sedang mengembangkan hukum dari kitab suci kematian. Dengan penyaluran hukum, sekuntum bunga putih melayang di lautan kenangannya. Laut memiliki 18 kelopak yang baru saja selesai dimurnikan. Namun kelopaknya suram seolah terbuat dari kertas. Bunga putih ini adalah catatan kematian, salah satu dari 4 teknik dalam kitab suci. Setelah berhasil membuat catatan kematian, setiap kali penggunanya meninggal, salah satu kelopak bunga akan diaktifkan. Pada saat yang sama, segel besar melayang di dalam tubuhnya. Stempel ini terbentuk dari hukum yang sangat kompleks. Itu adalah Ditseal, salah satu dari 4 teknik. Ketika segel ini selesai dibuat, jika tubuh mengalami luka,
maka segel ini akan mengukir hukum tertinggi yang mengalihkan semua kerusakan pada segel tersebut, kemudian akan mengubah luka ini menjadi energi kematian. Sedangkan untuk teknik terakhir dari 4 teknik, bab kematian, Li Qiye tidak dapat menyelesaikannya saat ini karena memerlukan energi kematian yang sangat besar. Setelah banyak kerja keras, Dit Seal dan Dit Rekod telah selesai. Li Qiye lalu menghela napas lega dan berdiri. Dia meninggalkan ruangan untuk menatap langit malam yang tenang dengan bintang-bintang bersinar. Berada di ibu kota negeri bambu raksasa membuat pikiran cukup berat dengan banyak pikiran. Pada malam yang sunyi dan sepi ini, Li Qiye tidak bisa tidak memikirkan seseorang yang mengikuti di sisinya sebagai temannya. Dia akhirnya menenangkan suasana sentimentalnya dan ingin pergi ke lokasi tertentu. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia bertanya-tanya apakah benda itu masih ada di sana. Tanpa berpikir panjang, dia terbang ke sana untuk melihatnya. Di pinggiran ibu kota, ada sebuah desa yang sangat kecil di sebelah timur pegunungan. Desa ini sangat tidak mencolok dan berada di bawah mengumumkan negeri bambu raksasa. Hanya ada sekitar 10 keluarga di desa itu, beberapa lusin orang. Tampak sangat biasa dan ada sebuah rumah tua besar di ujung desa. Rumah tua ini sudah kehilangan kemegahannya, namun gaya arsitekturnya menunjukkan bahwa dulunya cukup megah. Sungguh mengejutkan melihat rumah kuno di desa kecil ini. Rumah ini adalah milik negeri bambu raksasa, jadi meskipun tidak ada seorang pun yang tinggal di sini, namun negara merawat rumah ini dengan hati-hati agar tetap utuh. Saat itu tengah malam sehingga semua penduduk desa sedang tidur. Hanya ada 1 atau 2 lampu yang berkedip-kedip. Dalam kegelapan, Li Qiye berdiri di depan rumah tua di ujung kota yang telah berdiri selama jutaan tahun dengan emosi yang merajalela. Itu masih di sini. Dia melihat dan gambaran masa lalu muncul kembali di hatinya. Peristiwa masa lalu masih melekat di pikiran saat dia melangkah masuk. Setelah puluhan juta tahun, Li Qiye akhirnya kembali seperti baru kemarin. Beberapa hal sulit untuk dilupakan, Li Qiye berasumsi bahwa seiring berjalannya waktu, dia tidak akan bisa mengingatnya, tapi semuanya masih sama. Di rumah ini, dia berjalan dari sudut ke sudut. Tidak ada perubahan di dalam dibandingkan dengan apa yang dia ingat. Pemandangannya tetap sama, namun orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Dia menyalakan semua lampu di sekitar rumah dan berbaring di kursi tertinggi di aula. Dia perlahan menutup matanya dan tersesat di masa lalu. Di masa sekarang, berapa banyak orang yang tahu bahwa di masa lalu, banyak sekali strategi yang mempengaruhi seluruh 9 dunia berasal dari rumah tua biasa ini. Berapa banyak yang tahu bahwa di masa lalu, perintah yang tak terhitung banyaknya yang dipatuhi oleh seluruh dunia berasal dari rumah ini. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa di masa lalu, banyak paragon dan raja dewa yang berbudi luhur berdiri di ruangan ini, menunggu pesanan berikutnya. Meskipun ini adalah rumah biasa, pada masa itu, bahkan para God King yang tak terkalahkan harus menunggu di depan pintu untuk mendapatkan izin sebelum masuk. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dengan mata terpejam. Tahun itu, Yaner hanyalah seorang gadis kecil dengan asal-usul yang rendah hati, namun kepribadiannya cukup terpuji sehingga Li Qiye memutuskan untuk melatihnya. Setelah lama tenggelam di masa lalu, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar pintu dengan mengkonfirmasikan sesuatu yang serius. Sebuah bayangan berkelap-kelip tepat di luar. Seseorang masuk, seorang wanita. Kecantikannya cukup memikat, bahkan mempermalukan bunga dan bulan. Udara anggun dan mulia terpancar dari tubuhnya. Dengan sekali pandang, terlihat jelas bahwa dia memiliki otoritas yang besar. Wanita itu menyaksikan melihat Li Qiye bersantai di aula utama, tapi dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali acaranya yang santai dan perlahan berjalan ke dalam dan duduk di samping meja. Li Qiye hanya memberikan pandangan sekilas sebelum menutup matanya lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah duduk, dia melihat ke arah Li Qiye, langsung mengenalinya sebagai manusia. Tubuh yang terdiri dari daging dan darah tanpa energi darah atau meridian yang terlihat, hanya manusia yang dapat memiliki karakteristik ini. Dia dengan hati-hati mengukurnya sekali lagi. Sebagai seseorang yang telah melewati badai yang tak terhitung banyaknya dan bertemu dengan banyak karakter hebat, dia masih belum pernah bertemu orang yang sombong seperti Li Qiye. Dia duduk di kursi tingginya tanpa melihat siapapun. Dia bahkan terlalu malas untuk merawat langit dan bumi dengan sikapnya yang congkak. Namun,
Pada upaya kedua untuk menilai pemuda arogan yang penuh keangkuhan meskipun tampil biasa-biasa saja, temperamen yang tak terlukiskan dapat ditemukan. Wanita itu memperhatikan bahwa pria kecil yang duduk di singgasananya tidak memancarkan aura yang menakutkan, tetapi dia memiliki energi darah yang mengerikan. Pose santainya sambil beristirahat dengan mata tertutup setenang air di sumur. Pria kecil di hadapannya ini tampak duduk di atas 9 langit sebagai berbagai penguasa dunia. Bahkan seorang God King pun harus berdiri di samping dengan kepala tertunduk. Pria kecil ini, pada awalnya, terlihat sombong, namun jika dilihat lebih dekat akan terlihat bahwa dia memiliki gaya yang tak tertandingi yang mencakup 9 dunia. Pada saat ini, ketika dia memejamkan mata untuk beristirahat, dia memberikan perasaan bahwa dunia akan menjadi gelap ketika matanya tertutup, dan dunia akan menjadi cerah ketika matanya terbuka. Setelah mengamati pria kecil ini beberapa saat, wanita itu diam-diam tertahan dan pusing. Bagaimana bisa? Bagaimana pemuda ini bisa berada di atas 9 langit dan mengatur 9 dunia? Dia juga menganggap semuanya aneh. Tempat ini cukup terpencil dan hanya ada manusia di sekitarnya, jadi mengapa pemuda ini datang ke gedung tua ini? Penampilannya yang santai akan mengisyaratkan bahwa ini adalah rumahnya sendiri, dan dia juga tidak terlihat seperti seorang pengemis tunawisma. Setelah hening cukup lama, wanita itu akhirnya memecah suasana tenang, tahukah kamu di mana tempat ini? Li Qiye membuka matanya dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, di mana tempat ini? Kamu memberitahuku. Wanita itu tersenyum menjawab, saya ingin mendengar pendapat Anda. Suaranya sangat menyenangkan, itu jelas dengan sentuhan halus. Li Qiye tertawa lalu menutup matanya lagi sebelum menjawab sambil berbaring, ini adalah tempat di mana seseorang memerintahkan 9 dunia, mengendalikan para dewa, dan memerintah atas banyak sekali alam. Dunia bergetar sebelum perintah apapun dari tempat ini dan banyak sekali ras yang mematuhi setiap kata. Meskipun tempatnya kecil dan ramai, ini adalah perbatasan 9 dunia, aspirasi semua ras dan sekte, meskipun mereka tidak berani mengganggu tempat sepi ini. Wanita itu mau tak mau merasa ingin tertawa, tapi dia tidak tertawa. Dia memandang pria kecil di depan dan merasa bahwa dia terlalu tenggelam dalam permainannya sendiri, betapa dia berpikir bahwa dia adalah penguasa dunia ini. Namun demikian, dia merasa aneh dengan cara dia mengucapkan setiap kata dengan acuh tak acuh. Kata-kata itu sama sekali tidak mirip dengan kata-kata pembohong yang sombong. Tetapi sepengetahuan saya, hal itu tidak terjadi. Wanita itu berbicara, sejauh yang saya tahu, ini adalah tempat di mana nenek moyang bambu raksasa biasa bermeditasi. Rumor mengatakan bahwa kapanpun nenek moyang perlu memikirkan sesuatu, dia akan datang ke sini dan memberikan solusi. Memang benar begitu, Li Qiye berkata sambil tersenyum, tetapi tempat ini juga merupakan tahta penguasa dunia ini, sebuah lokasi yang dikagumi oleh banyak ras. Benar-benar, wanita itu dengan bercanda menjawab setelah melihat sikap serius Li Qiye, jika ini adalah lokasi yang menguasai dunia, siapakah kamu hingga bisa duduk di kursi yang begitu tinggi dan perkasa? Apakah Anda raja para dewa? Atau mungkin kaisar abadi suatu generasi? Li Qiye hanya tersenyum melihat penampilan ragu wanita itu. Tentu saja, sudah cukup baik bahwa dia tidak berpikir sebagai orang gila, jadi dia juga bercanda sebelum menjawab serius dengan, tidak, apa bagusnya menjadi raja para dewa atau kaisar abadi? Itu akan sangat membosankan. Sejak dahulu kala, ada banyak kaisar abadi, jadi tidak ada yang baru tentang menjadi kaisar abadi. Itu akan sangat tidak berarti. Wanita itu terdiam setelah mendengar tanggapan ini. Ini adalah hal paling arogan yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Siapa kaisar abadi? Mereka adalah eksistensi tak terpecahkan yang menguasai 9 dunia dan seluruh penghuninya. Selama berjuta-juta tahun, tak terhitung banyaknya orang jenius, baik tua maupun muda, yang bercita-cita dan memimpikannya suatu hari di mana mereka dapat memikul kehendak surga dan menjadi seorang kaisar. Namun pemuda ini mengatakan bahwa sangat membosankan menjadi kaisar abadi. Siapapun akan mengira dia gila setelah mendengar ini. Namun, wanita itu adalah orang yang berpikiran terbuka dan juga memiliki pengetahuan yang luas, jadi setelah mendengar penjelasannya, dia tidak memulai dengan Li Qiye namun malah berpikir menarik, jadi dia bertanya sambil tersenyum, jika itu membosankan untuk menjadi kaisar abadi, lalu kamu ingin menjadi siapa? Atau lebih tepatnya,
posisi apa yang dilindungi. Tangan gelap di balik tirai. Li Qiye tidak dapat menahan senyumannya setelah menyadari ketertarikannya dan melanjutkan, orang di balik era yang tak terhitung banyaknya, orang yang mengendalikan dunia selama jutaan tahun, memanipulasi arah 9 dunia itu menarik. Tangan gelap di balik tirai. Orang yang mengendalikan pemandangan dan mengendalikan arah 9 dunia. Wanita itu tersentak setelah mendengar penjelasannya, mengulangi kata-katanya sambil memikirkannya. Pemikiran seperti ini cukup mengejutkan dan menarik. Menjadi orang di balik tirai, bukannya seorang kaisar abadi. Wanita itu menjadi tenang dan mulai bercanda dengan pria kecil itu, kalau begitu, apakah para God King harus melayani orang ini di balik tirai? Li Qiye tidak mau melihat kembali wanita sabar yang bermain bersamanya, God Kings. Mereka bukan apa-apa. Jika aku adalah orang di balik tirai, bahkan kaisar abadi pun akan datang dari pengawasanku. Melatih 1 atau 2 kaisar abadi akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Wanita itu kehilangan kata-kata sekali lagi karena kalimat satu ini lebih keterlaluan dari sebelumnya. Sepanjang sejarah, siapa yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Mengajar 1 atau 2 kaisar abadi. Wanita itu merasa bahwa seseorang tidak dapat melampaui sikap angkuh yang tertanam dalam ungkapan seperti itu. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa Li Qiye hanya mengatakan yang sebenarnya? Selama puluhan juta tahun, Li Qiye telah menjadi gagak hitam di balik tirai. Bagaimana orang bisa mengetahui perbuatannya di masa lalu kecuali mereka adalah pengikutnya? Wanita itu tersenyum dan berkata, jadi bisa dikatakan, siapapun yang bisa duduk di ruangan ini semuanya adalah God King yang tidak ada duanya, dewa sejati yang tiada taranya, atau kaisar abadi. Dia tidak mengejeknya karena menurutnya idenya sangat menarik. Tidak ada yang berani mengatakan apa yang dia katakan. Faktanya, di matanya, dia merasa meskipun saat ini ada banyak orang jenius di dunia pengobatan batu, tidak ada pemuda yang berani menyatakan retorika bombastis seperti itu, selain pemuda di depannya. Li Qiye meliriknya lagi dan menganggukkan kepalanya, berkata, kamu bisa mengutarakan seperti itu. Sayangnya, kamu tidak dilahirkan di era itu sehingga kamu tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk ikut bermain ketika pemuda itu menjawab dengan sikap yang begitu serius, era seperti apa saat itu? Li Qiye memandangnya dan tersenyum. Dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Setelah beberapa saat, dia perlahan berbicara, era itu adalah masa tenang setelah perang tanpa akhir, ketenangan yang diperoleh setelah memandikan 9 dunia dengan darah. Pada masa itu, ketika saya memejamkan mata, dunia kehilangan warnanya, ketika aku membuka mataku, aku mengembalikan pancaran cahaya ke alam nyata. Di era itu, dunia bersinar ketika saya bahagia, dan banyak sekali ras yang gemetar karena kemarahan saya. Bahkan ras mitos yang paling tak terpecahkan dan keberadaan tak terpecahkan yang bisa tersebar di seluruh dunia pun mundur di hadapan kehadiranku. Tidak peduli siapa mereka, jika mereka memilih untuk menentangku, maka menonjollah dan biarkan aku membantai mereka atau tertidur selamanya dengan ekor terselip di antara kaki mereka. Setelah prosa ini, Li Qiye membuka matanya saat dingin melewati pupil matanya. Wanita yang duduk di dekat meja melihat ilusi menakjubkan saat dia mengumpulkan ketajaman tajam dari matanya. Seolah-olah dia sedang melihat seorang penguasa duduk di atas 9 langit, tak terkalahkan sepanjang zaman. Di belakangnya ada lautan darah yang memenuhi langit dengan ratapan tak berujung saat jutaan musuh dibantai habis-habisan olehnya. Dia memerintah pada era itu dan menekan semua keberadaan yang menghalanginya, tidak peduli siapa mereka. Pada saat itu, dia bertekad untuk mencapai tujuannya meskipun itu berarti membunuh seluruh dunia. Setelah beberapa saat, Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengistirahatkan matanya lagi dan menghela nafas pelan. Mengingat masa itu membuatnya lelah secara tidak sengaja. Wanita itu merasakan adanya distorsi pada waktunya, mendorongnya untuk berkata, mengapa ada suasana pembunuhan dan permusuhan seperti itu? Bukankah semua ras hidup bersama dalam damai? Dia merasa seolah-olah pemuda ini telah benar-benar memandikan dunia dengan darah sebelumnya. Li Qiye perlahan membuka matanya lagi untuk melihat ke arah wanita itu. Selama jutaan tahun, ada satu ras yang tidak akan menyerah dan akan selalu mengangkat kepalanya sekali lagi.
Lalu ada orang-orang bodoh dan garis keturunan yang berpikir bahwa beberapa keberadaan akan mampu merombak tatanan 9 dunia. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan kepada orang-orang bodoh yang bodoh ini. Hanya dengan pertumpahan darah kita bisa membuat mereka mengerti bahwa kita adalah penguasa dunia ini. Wanita itu tidak bisa menahan senyumnya setelah mendengar jawaban Li Qiye. Dia tidak tahu apakah masalah ini akurat atau tidak, tapi dia dipengaruhi oleh atmosfernya, menyebabkan dia ikut bermain juga. Dia menerima setelah menenangkan diri dan menatap pemuda di depan sebelum dengan bercanda bertanya, jika Anda mengatakan bahwa God Kings ada di sini menunggu perintah mereka, lalu apa yang saya bersedia untuk duduk di sini? Li Qiye menatapnya dan tersenyum, apakah kamu benar-benar menginginkan posisi di sini? Pada titik ini, dia melihat keluar dengan sikap riang. Wanita itu tidak terburu-buru dan menunggu Li Qiye melanjutkan. Setelah beberapa saat, Li Qiye mengalihkan pandangan dan melirik ke arah sekali lagi, dulu aku memiliki seekor binatang dewa yang menarik keretaku. Jika Anda menginginkan suatu posisi, maka Anda bisa menjadi supir saya. Wanita itu diam-diam tidak senang. Meskipun dia bukan yang tertinggi dalam hal apapun, dia memiliki status yang tinggi, jadi sekarang ketika pemuda itu meminta menjadi sopir, itu sama saja dengan mempermalukannya. Li Qiye tidak mempedulikannya dan melanjutkan, saya suka memiliki pengemudi wanita. Wanita berhati-hati dan pandai mengendalikan kecepatan sehingga berkendara selalu nyaman. Saya punya banyak pengemudi wanita sebelumnya, dan saya merasa mereka telah melakukan pekerjaan yang sangat terpuji. Dengan sangat kesal, dia ingin membantahnya, tapi dia malah membujuk kembali dan semua amarahnya tiba-tiba hilang. Mengapa harus berdebat dengannya? Pemuda ini terlalu tenggelam dalam drama dramatisnya. Saya tidak bisa menangani posisi seperti itu. Akhirnya, wanita itu berkata dengan nada tidak senang. Orang lain pasti akan menganggap Li Qiye gila, tapi wanita ini memiliki temperamen dan toleransi yang tinggi sehingga dia tidak mempermasalahkan detail kecil. Li Qiye memperhatikan ekspresi dan sambil tersenyum bertanya, kamu merasa menjadi pengemudi adalah sebuah pelanggaran bagimu? Li Qiye melanjutkan dengan perlahan, menjadi supirku adalah suatu kehormatan, mereka yang bisa tinggal di sisiku semuanya adalah rakyat yang setia. Di dunia ini, apa hebatnya Virtuous Paragon? Orang yang mampu menciptakan negaranya sendiri atau membangunnya. Aku bisa mengirimkan pengikutku yang manapun, bahkan seorang supir, dan mereka akan cukup untuk menekan Dewa Raja. Oke, aku tahu kamu duduk di atas 9 langit dan memerintah 9 dunia, tapi aku benar-benar tidak cocok dengan posisi yang luar biasa itu. Wanita itu menjawab dengan cepat. Li Qiye menatap dan hanya tertawa kecil tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling ruangan, mendesah dengan hati yang rumit. Namun, perjalanan ke rumah tua ini membuatnya terasa lebih baik. Akhirnya, dia bersiap untuk pergi. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kamu akan pergi. Li Qiye tidak kembali dan menghilang di malam hari. Wanita itu tertegun beberapa saat. Kata-kata pemuda itu terlalu keterlaluan, begitu keterlaluan sehingga orang lain akan menjulukinya menjadi orang gila. Dia sendiri berpikir bahwa dia terlalu tenggelam dalam khayalannya sendiri. Namun, ekspresi yang dia tunjukkan saat dia pergi tidak menyerupai seorang aktor atau orang gila yang gila. Pemuda ini adalah orang yang punya cerita. Wanita itu duduk di sana sambil memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Pada larut malam, seorang pemuda tiba-tiba muncul dan memperlakukan rumah ini seperti rumahnya sendiri, lalu dia melanjutkan melontarkan omongan gila. Setelah sekian lama, dia kembali tenang dan menenangkan kepalanya sambil tersenyum untuk menghilangkan semua pikiran yang tidak perlu. Malam ini, dia datang ke rumah ini untuk mengatasi kekhawatirannya. Ini adalah kebiasaannya setiap kali dia menghadapi masalah dan membutuhkan waktu untuk memikirkannya dengan tenang. Li Qiye meninggalkan rumah tetapi tidak segera kembali ke ibu kota. Sebaliknya, dia malah berjalan-jalan di daerah terdekat. Kadang-kadang dia mengendarai ombak atau mendaki gunung. Di lain waktu, dia mungkin terbang di atas langit kota kuno. Luka Li Qiye akhirnya pulih, dan dia akhirnya bisa sendirian setelah meninggalkan Gunung Jadeblut. Dia meluangkan waktunya untuk menjelajahi negeri bambu raksasa ke tempat-tempat yang sama yang pernah dia kunjungi di masa lalu. Sentimen sedih memenuhi hatinya ketika dia tiba di tempat dia bertemu Yanner.
Dia telah melatihnya dan membiarkannya tinggal di sisinya. Awal dari era itu adalah masa ketidakbahagiaan bagi Li Qiye. Pada saat itu, dia memerintahkan banyak orang bijak untuk menyapu seluruh 9 dunia dan memerintahkan dewa rajanya untuk membantai banyak garis keturunan dan ras. Perang terus berkecamuk hingga sisa-sisa ras Ming kuno akhirnya terbengkalai di dunia ini. Kemenangannya sudah pasti pada saat perang. Selama jutaan tahun, dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran sulit dan perang paling tragis. Terutama di era Ming kuno, banyak orang di sisinya jatuh satu persatu, tapi dia tetap bertahan dengan kuat. Oleh karena itu, penaklukan ini dianggap tidak berukuran besar dibandingkan dengan penaklukan-penaklukan sebelumnya dalam hidupnya. Namun, terlalu banyak darah yang tertumpah dalam penaklukan ini. Li Qiye memerintahkan untuk membunuh keturunan, bahkan mereka yang berasal dari ras manusia, roh menawan, dan golem. Dia tiba-tiba merasa lelah setelahnya, ini mengejutkannya setelah jutaan tahun berlalu. Bahkan di era yang paling menyedihkan sekalipun, Li Qiye tidak merasakan tingkat kekecewaan yang sama. Perbedaan utamanya adalah di masa lalu, orang bijak dari umat manusia adalah rekannya, namun selama penaklukan ini, dia mengarahkan pedang jagalnya ke arah suku manusia. Banyak orang tidak ingin berdiskusi tentang hal ini, tapi Li Qiye tidak punya pilihan selain diperintahkan untuk berteman di 9 dunia. Pada saat itu, tidak ada yang bisa menghentikan tekadnya karena dia bersumpah tidak akan pernah menyerah sampai dia membuang semua sisa-sisa Ming kuno. Dia tidak peduli apakah mereka tertidur di suatu suku atau bersembunyi di beberapa sekte karena dia bahkan mencapai suku dan garis keturunan paling kuat untuk membunuh Ming kuno ini. Dia tidak ingin kembali ke era Ming kuno karena era itu diakhiri dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang bijak, baik muda maupun tua dari semua ras, berpartisipasi dalam perang tersebut untuk mengakhiri era Ming kuno dan menandai dimulainya era kaisar yang makmur. Karena itu, dia tidak keberatan membunuh. Keberadaan apapun yang berani melindungi Ming kuno yang tersisa. Setelah penaklukan ini, Li Qiye menjadi lelah dan melakukan perjalanan sendirian mengelilingi 9 dunia. Saat itu, suasana hatinya sedang buruk. Seperti yang dia katakan, selama masa-masa bahagianya, 9 dunia akan bersinar, tetapi ketika dia menjadi marah, banyak sekali ras yang gemetar ketakutan. Belakangan, dia datang ke dunia ini dan bertemu dengan seorang gadis yang selembut air, optimis dan toleran, teliti dan perhatian. Pada pertemuan pertama mereka, dimulai dengan rasa ingin tahu, lalu muncullah akomodasi yang bijaksana. Selama waktu itu, dia selalu menjaganya, sifat paling buruknya ditanggapi dengan pengampunan. Selama periode ini, tidak banyak orang yang berani berada di dekatnya saat dia mengamuk, tetapi dia selalu berada di sisinya, rela menanggung amukannya. Gadis ini diizinkan untuk tinggal di dekat gagak hitam saat dia melatihnya secara pribadi. Setelah sekian lama, Li Qiye akhirnya lolos dari ketidakbahagiaannya sementara gadis itu terus mengikutinya. Baru kemudian ketika Li Qiye, yang berada di dalam gagak hitam, melemah, barulah ia tertidur lelap. Pada menit-menit terakhir, dia secara khusus menemukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menyegel dirinya juga untuk tidur yang lama, dia akan membantu. Namun, gadis itu dengan lembut menjawab, "Guru, dunia ini penuh dengan kesulitan dan jalan menuju Grand Dao dipenuhi dengan kepahitan. Saya sudah sangat puas telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Anda karena kita melihat banyak hal penuh warna di dunia ini bersama-sama. Saya sudah puas, jadi mengapa harus menyegel diri saya di bawah tanah dan tidak pernah melihat cahaya lagi?" Setelah itu, Li Qiye tidak memaksa gadis itu saat dia tertidur lelap, dan tidak pernah melihatnya lagi. Sementara itu, dia kembali ke tempat tinggal lamanya dan membangun negara untuk para prajurit yang mengikuti mereka bernyanyi. Negara ini diberi nama Negeri Bambu Raksasa. Saat melintasi sungai dan gunung di bawah sinar bulan, Li Qiye membiarkan dirinya termakan oleh kenangan untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Semua emosi ini akhirnya mereda dan hilang. Puluhan juta tahun telah berlalu melalui perubahan dan badai kehidupan. Rasa sakitnya telah menjadi lapisan kapal yang menyelamatkan jantungnya dan mengalir melalui darahnya yang berkobar. Puluhan juta tahun telah berlalu ketika hujan yang tak terhitung jumlahnya basah kuyup dengan bau darah dan perpisahan abadi. Li Qiye sudah terbiasa dengan semua ini.
Hari ini, dia menjadi emosional karena kembali ke tempat lama kapal ketika hatinya yang membara di bawahan bergetar. Dia akhirnya sambil tersenyum berdiri di bawah langit negeri ini, semua kesedihan sirna bersama angin. Bang, bang, bang. Saat Li Qiye sedang melihat pemandangan, serangkaian suara gemuruh muncul di belakangnya. Dia berbalik dan melihat kereta kuda terbang cepat di udara. Kereta tua ini membawa lambang bergambar busur. Itu sangat kuno seolah-olah telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Kereta ini mendekat dengan cepat seperti sambaran petir sambil mengeluarkan suara yang menggelegar. Kereta tua ini hampir menabrak Li Qiye ketika pengemudi yang mengemudikannya berteriak, "Minggir!" Suara membaik. Sebuah cambuk mencambuk Li Qiye seperti seekor ular. Namun, pengemudinya tidak akan berhasil apakah dia bermaksud untuk mencambuknya hingga terbang atau melingkarkan cambuk di sekelilingnya dan melemparkannya. Saat cambuk itu mendekat, Li Qiye memasang ekspresi serius dan menariknya dengan kuat sambil menghanyutkan pengemudi yang memegang cambuk itu. Ledakan. Pengemudi itu belum sadar kembali sebelum dia dan cambuknya diturunkan dari langit. Sementara itu, kereta itu hendak menabrak Li Qiye dengan kecepatan tinggi, namun Li Qiye tidak mempedulikannya dan hanya membungkus lengan bajunya. Ledakan, baik kereta maupun kudanya terlempar ke udara. Saat gerbong itu akan pecah karena tabrakan, kerutan muncul dari dalam. Energi darah yang melonjak menstabilkan kereta, melanda dunia seperti tsunami saat terbang menuju Li Qiye. Li Qiye tidak bergerak dan berdiri di sana dengan tenang seperti pilar yang memanggul langit. Ledakan. Energi tsunami darah ini sama sekali tidak mampu menggerakkan Li Qiye. Suara dingin dan arogan datang dari nada dering, "Pantas saja kenapa kamu berani menyentuh gerbongku, sepertinya kamu punya keahlian." Suaranya yang jelas dan sangat arogan membuat semua pendengar merinding. Pintu kereta terbuka dan seorang gadis berjalan keluar. Dia membawa aura arogan dan mengesankan, terutama saat dia melihat ke bawah dari atas. Mempermalukan bunga dan bulan, tidak cukup untuk menggambarkan keindahannya. Dia sombong seperti burung phoenix yang mulia. Dia didekorasi dengan gaun panahan dan memiliki semangat gigih di tengah kesombongannya. Mata seterang bintang di malam hari. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa memasuki matanya. Suasana yang suka memerintah seperti itu membuat orang lain merasa bahwa dia adalah seorang putri bangsawan yang terbiasa menuding dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Gadis ini seperti burung phoenix yang terbang keluar dari sarang emasnya dengan garis keturunan bangsawan. Segala sesuatu di dunia ini berada di bawah, jadi dia hanya bisa memandang rendah mereka. Namun, gadis arogan ini bukan hanya seekor burung phoenix yang cantik dengan bulu mempesona dan tubuh montok dengan fitur memikat, dia juga memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan cara congkak ini. Energi darahnya seperti tsunami membuktikan bahwa dia cukup kuat dan juga memiliki latar belakang bangsawan. Sulit bagi orang seperti itu untuk tidak memiliki kesombongan, terutama ketika dia memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Mungkin latar belakang bangsawannya bahkan bisa membuat seseorang takut sampai mati. Sekilas, Li Qiye segera mengetahui bahwa gadis ini adalah golem dengan tubuh manusia lengkap, dan merupakan golem sejak lahir, jadi mudah untuk membayangkan betapa hebatnya asal-usulnya. Terlahir dengan tubuh berdaging dan berdarah utuh. Mungkin nenek moyangnya adalah makhluk yang sangat menantang surga, bahkan mungkin seorang kaisar abadi. Mata gadis arogan itu mendengus setelah melihat Li Qiye hanya berdiri di sana tanpa menjawab. Dia bertanya dengan dingin, "Saya sedang berbicara dengan Anda, Anda mendengar saya?" Mata yang terfokus pada setajam anak panah. Bahkan perubahan sekecil apapun tidak akan mampu menghindari mereka. Setelah mendengar pertanyaan kasarnya, Li Qiye dengan malas menatapnya dan menjawab, "Saya mendengarmu, bagaimana sekarang?" Gadis arogan itu dengan dingin melanjutkan, "Berani menghentikan jalanku dan membalik keretaku, hukuman seperti apa yang dijanjikan cocok? Akankah kamu dengan menyerah dan memohon maaf, atau akankah kamu menunggu sampai aku mematahkan tanganmu?" Bibir Li Qiye sedikit terangkat setelah melihat sikapnya yang suka memerintah. Dia memandangnya dengan satu mata dan berkata, "Begitukah? Matamu yang mana yang melihatku menghalangi jalan? Tanah ini sangat luas, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah jalanmu? Apakah rumah Anda memilikinya? Aku berdiri di sini jadi kamulah orang buta yang menabrakku. Jika Anda ingin bunuh diri, jangan menjatuhkan orang lain bersama Anda. Dan sekarang,
Anda berbicara seolah-olah Anda memiliki moral yang tinggi. Apa menurutmu kamu bisa bertindak begitu angkuh hanya karena kamu kuat atau karena kamu punya keluarga yang kuat? Tentu saja, jika kamu berpikir kamu sangat ahli, maka aku tidak keberatan. Karena kamu tidak mengetahui kehidupan dari kematian, apakah kamu ingin mematahkan tanganmu sendiri, atau akankah kamu menunggu aku mengambil kepalamu? Setelah itu, Li Qiye dengan malas mengangkat tangannya. Kalau soal kesombongan, siapakah di dunia ini yang lebih keterlaluan daripada Li Qiye? Hari ini, suasana hati Li Qiye sudah buruk, jadi dia tidak keberatan membantu seseorang yang ingin mati. Gadis sombong itu gemetar karena marah. Dia selalu sombong selain memiliki kekuatan yang cukup. Kemanapun dia pergi, baik generasi muda maupun tua berkumpul untuk menyanjungnya atau melarikan diri berbondong-bondong. Hari ini, seorang pria yang entah dari mana berani menggertak di depannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gemetar karena marah? Bagus, sangat bagus, kata yang bagus. Gadis itu tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Li Qiye dan dengan angkuh berkata, sepertinya akulah yang tidak masuk akal. Baiklah, jika Anda ingin berdebat, wanita muda ini akan menghibur Anda. Jangan berpikir bahwa saya seorang pengganggu. Aku tidak akan menggunakan klanku untuk melawan siapapun yang junior sepertimu. Menggertak, Li Qiye tertawa dan berkata, baiklah, jika kamu ingin menyelesaikan ini, kita bisa membicarakannya. Dia memandangnya dan perlahan berkata, kamu pikir kamu masuk akal. Bertingkah agresif. Gadis kecil sepertimu yang tidak berusaha membangun karakternya dan malah bertindak seperti burung phoenix yang mengangkat ekornya, tidakkah kamu merasa seperti kamu membuat orang lain jijik? Agresif. Gadis itu tidak mundur dan dengan dingin membalas, matamu yang mana yang melihatku bertindak agresif? Saya hanya melaju dari utara ke selatan, jadi kapan saya bertindak seperti pengganggu? Ini adalah langit luas dengan kemungkinan jalan yang tak terhitung jumlahnya, saya hanya menjatuhkan salah satu dari mereka, jadi bagaimana bisa menjadi agresif? Bahkan Li Qiye sedikit terkejut dengan respon cepatnya. Dia tidak menyangka kalau gadis angkuh ini tidak lamban dan ternyata sangat cepat dan pintar dalam berkata-kata. Gadis itu mencibir dan melanjutkan, ditambah lagi, meskipun aku bertingkah seperti burung phoenix yang mengangkat ekornya, apa hubungannya denganmu? Anda hanya seorang pejalan kaki jadi saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Ini urusanku, apa aku perlu meminta izinmu? Gadis sombong ini tidak hanya cantik dan kuat, dia juga memiliki lidah yang tajam dengan kemampuan berdebat kelas 1. Dia memiliki momentum yang mengesankan, memperjelas bahwa dia tidak akan mundur melawan siapapun. Aku mengira muak. Gadis itu menambahkan satu argumen terakhir, kamu bahkan tidak setara dengan seekor semut di mataku, jadi siapa yang peduli kamu merasa jijik atau tidak? Apakah aku peduli dengan pendapatmu? Gadis sombong itu benar-benar kejam dengan kata-katanya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Siapapun yang kurang percaya diri pun akan segera melarikan diri. Tentu saja, Li Qiye, yang telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, tidak takut padapun. Dia hanya tersenyum dan berkata, kamu benar tentang satu hal, pendapatku tidak penting bagimu. Namun, kamu adalah seorang gadis yang berdiri di sini dan melontarkan kata-kata kotormu, jadi bagaimana kami bisa memikirkan hal ini? Li Qiye bukanlah orang yang picik dan selalu lebih toleran terhadap perempuan. Namun, hukuman keringanan ini terbatas pada gadis-gadis yang mengikutinya, orang-orang berakal yang mempunyai rasa kesopanan. Mengenai gadis-gadis yang sombong, dan agresif yang selalu berpikir bahwa mereka benar, Li Qiye tidak bermaksud jahat dan tidak akan menunjukkan wajah apapun kepada mereka. Dia akan mendominasi mereka dengan jawaban kasar. Alasannya, gadis sombong itu mencibir dan berkata, oh, orang udik yang mulai menyerangku ini ingin mencari alasan. Apakah kamu kehilangan kepercayaan diri? Kehilangan kepercayaan diri saya, karena suasana hatinya yang buruk, dia dengan senang hati berangkat dengan seseorang yang meminta. Dia dengan malas memandangnya dan berkata, gadis petani jelek sepertimu berpikir kamu bisa membuat kehilangan kepercayaan diri. Saya tidak melihat apapun tentang Anda yang dapat membuat saya takut. Dadamu, kamu pikir dada ratamu yang menyerupai baskom bisa membuat takut? Atau pantatmu yang kering seperti tahu? Atau itu? Biasanya, Li Qiye tidak akan bertindak kasar seperti ini,
Tapi siapa yang menyuruh gadis arogan ini untuk menemuinya saat suasana hatinya sedang buruk? Sikapnya yang agresif dan arogan membuat Li Qiye kehilangan keinginannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Gadis angkuh itu memerah sambil gemetar karena marah. Dia bangga bukan hanya karena keperkasaannya, tapi juga karena kecantikan dan perawakannya. Bahkan jika dia bukan orang nomor satu di dunia pengobatan batu, dia akan berada di posisi 5 besar. Dia memang memiliki banyak pelamar dan pengagum di dunia pengobatan batu, sudah menjadi pemandangan umum baginya untuk dikelilingi oleh talenta-talenta muda seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Mereka menjilatnya dengan harapan akan tanda kasih sayang atau kata-kata perhatian sekecil apapun. Tapi sekarang, pria jahat ini berani mengatakan bahwa dada rata seperti baskom dan pantatnya berbaring seperti tahu kering. Kata-kata ini sangat menyakitkan bagi para gadis. Gadis sombong itu menunjuk ke arah Li Qiye sambil membungkuk karena marah. Kamu, bocah, siapa namamu? Aku ingin membunuhmu meskipun aku belum pernah membunuh siapapun sebelumnya. Li Qiye terlalu malas untuk menatap dan berkata, oh, marah karena malu. Sebelumnya, Anda ingin memberikan alasan, tetapi sekarang Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda. Menurut pendapat saya, seseorang di level Anda sebaiknya kembali ke pelukan ibumu dan tidak keluar untuk pamer. Mengingat kembali kata-katamu dan ini tidak dapat dipercaya. Kamu pasti baru saja keluar dari hutan belantara, kan? Paling tidak, kamu tidak terlihat seperti seseorang yang berasal dari klan besar. Murid dari klan besar tidak boleh turun ke level ini. Menepati janji adalah etika paling dasar bagi klan besar ini. Tentu saja, jika kamu ingin bertarung, maka aku akan ikut serta. Lagi pula, gadis desa dari daerah terpencil sepertimu tidak tahu apa-apa tentang kredibilitas dan kepercayaan. Gadis tidak berbudaya sepertimu hanya tahu cara menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Oke, aku akan melakukannya dengan caramu. Mari kita bertarung dan menggunakan tinju kita untuk menyelesaikan konflik kita. Li Qiye terus-menerus mengeluarkan kata-kata jahat. Namun, dia tidak peduli karena gadis sombong ini tidak cukup layak untuk mempertahankan sikap seorang pria sejati. Terlebih lagi, dia bahkan tidak akan menatap langsung pada gadis seperti itu, jadi mengapa harus menjaga kepribadian yang sopan? Toleransi dan ampunannya bergantung pada pihak lain. Anda, gadis sombong itu ingin muntah darah karena marah. Dia selalu agresif, tapi tidak ada seorang pun yang membalas beraninya, sehingga bantahan kejam Li Qiye sangat mengejutkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menahan keinginannya untuk membunuh saat dia menembus dengan tajam seperti anak panah. Dia merengut dan berkata, baiklah, hari ini saya akan menjadi orang yang berakal sehat dan tidak akan menyalahkan Anda atas apa yang terjadi sebelumnya. Tapi di masa depan, sebaiknya kamu tidak jatuh ke dalamnya, atau aku akan membiarkanmu merasakan nasib kejam yang menanti lawanku. Dengan itu, gadis sombong itu berbalik dan pergi dengan sangat cepat. Dengan gemuruh, kereta itu menghilang di malam hari. Li Qiye tidak perlu repot-repot meliriknya untuk kedua kalinya. Dia berpura-pura tidak peduli dan tidak mempedulikan masalah ini. Baginya, itu bahkan lebih kecil dari setitik debu. Dengan sapuan lembut, masalah gadis sombong ini akan terhapuskan, itu tidak cukup untuk memenuhi pikiran. Dia melihat pemandangan itu sekali lagi sebelum berkemah. Yaner, denganku di sini, negeri bambu raksasa akan terus berdiri kokoh. Dia kemudian menghilang di tengah bulan purnama. Malam itu, Li Qiye kembali ke rumah pinus kuno di ibu kota. Dia kembali ke dalam ruangan dan tidur tanpa memikirkan hal lain. Tentu saja, tidak ada seorang pun di mansion yang mengetahui bahwa Li Qiye telah melakukan perjalanan wisata sepanjang malam. Keesokan harinya, Li Qiye dengan malas bangun. Karena jarang sekali dia kembali ke ibu kota negeri bambu raksasa, dia mendapatkan tidur malam yang cukup nyenyak. Seorang pelayan membawakannya baskom air untuk membersihkan dirinya. Sementara itu, Bai Weng sedang menunggu di luar. Si Hao juga bangun pagi dan melihat Bai Weng, jadi dia juga berdiri di sana, menunggu bersamanya. Bai Weng menyapa Li Qiye saat dia keluar, apakah bangsawan muda tidur nyenyak? Dia merasa bahwa melayani Li Qiye adalah suatu kehormatan. Bagi seorang alkemis, mengikuti kaisar alkimia di masa depan adalah suatu kemuliaan terbesar. Itu seperti seorang ahli yang berkontribusi pada kaisar abadi. Ini akan membawa kehormatan bagi keluarga mereka. Itu tidak buruk, Li Qiye berkata sambil tersenyum.
Hanya Li Qiye yang tahu apa yang terjadi malam tadi. Bai Weng dengan hormat berkata, Raja Iblis belum kembali sejak dia bertemu dengan Raja Iblis lainnya. Saya khawatir dia tidak akan kembali sampai tengah hari. Dia mengatakan bahwa setelah kembali, dia akan membawa bangsawan muda menemui Yang Mulia. Tidak perlu terburu-buru. Li Qiye sambil tersenyum berkata, hari ini, kita akan pergi jalan-jalan. Ini pertama kalinya Xi Hao berada di ibu kota, jadi kita harus membeli beberapa barang untuknya. Bagi seorang alkemis, keterampilan mungkin penting, tetapi begitu juga kuali dan item lain yang juga diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan baik dalam pemurnian. Bai Weng dengan cepat berkata, jika bangsawan muda ingin mencarikan kuali untuk Xi Hao, saya dapat bertanya kepada raja. Dia memiliki koleksi kuali yang bagus jadi mungkin ada yang cocok untuk Xi Hao. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, biarkan aku memilih satu. Bai Weng segera mengetahui bahwa kuali biasa tidak akan mendapatkan rahmat dari Li Qiye, jadi dia berkata, saya sangat akrab dengan ibu kota dan mengetahui beberapa toko yang memiliki banyak harta karun. Biarkan saya yang memimpin agar bangsawan muda dapat memilih. Xi Hao terkejut setelah mendengar percakapan antara dua orang lainnya. Dengan susah payah, dia akhirnya berhasil turun tangan dan berkata, Saudara Li, saya juga ingin sebuah kuali, tetapi saya tidak memiliki banyak batu giok yang dimurnikan. Bai Weng tidak bisa menahan senyum. Dia yakin jika Li Qiye tidak membayar, dia akan dengan senang hati melakukannya. Tentu saja, dia tidak berani mengambil keputusan sebelum Li Qiye mengutarakan pendapatnya. Li Qiye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ini bukan apa-apa. Serahkan padaku. Tapi, Xi Hao tidak tahu harus berkata apa. Li Qiye telah memberinya terlalu banyak hal, Li Qiye tidak hanya mengajarinya cara memurnikan pil, dia juga membawanya ke ibu kota. Mengatakan bahwa Li Qiye memberinya kesempatan hidup lagi tidaklah cukup. Xi Hao adalah orang yang sederhana sehingga dia tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan baik. Tidak ada tapi, Li Qiye dengan lembut menepuk bahu Xi Hao dan berkata, kamu pantas mendapatkannya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, teruslah bekerja keras dalam penyempurnaan pil Anda dan jangan mempermalukan saya. Itu akan menjadi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, mengerti? Xi Hao menarik napas dalam-dalam sambil menggenggam erat tinjunya dan berbicara dengan sikap yang paling serius, Saudara Li, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik dan rajin. Saat ini, Bai Weng sangat iri pada Xi Hao. Seperti kata pepatah, keberuntungan berpihak pada orang bodoh. Bahkan jika bakat Xi Hao bukanlah yang terbaik, masa depannya akan cerah dengan bimbingan Li Qiye. Bai Weng telah melihat dengan matanya sendiri, keahlian Li Qiye, jadi Xi Hao pasti akan menjadi seorang alkemis yang hebat di masa depan. Mari kita pergi. Li Qiye memberitahu keduanya dan mulai berjalan. Xi Hao dan Bai Weng segera mengikuti. Namun, saat kelompok itu melangkah keluar dari rumah pinus kuno, mereka dihentikan. Itu adalah seorang pria muda yang menghalangi jalan Li Qiye, seseorang dengan penampilan yang sangat angkuh. Dia memiliki lebih dari 10 murid di belakangnya. Pemuda itu dengan arogan bertanya, kamu adalah alkemis bernama Li itu, kan? Li Qiye tidak repot-repot melihat kerumunan seperti ini saat dia menjawab, bagaimana jika saya? Pemuda itu mencibir, saya dengar Anda ingin bersaing memperebutkan posisi alkemis. Haha, lebih baik kamu buka matamu agar tidak membuang waktu. Kandidat untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia telah diputuskan, dan Anda tidak ikut serta di dalamnya. Jadilah cerdas dan cepat pergi, jangan berlama-lama di ibu kota. Li Qiye dengan malas menatap pemuda itu saat ini dan bertanya, persaingan untuk posisi alkemis. Pemuda itu berpikir bahwa Li Qiye menerima pesan itu dan mencibir, selama kamu tahu. Ibu kota bukanlah tempat untuk tinggal bagi manusia dengan asal-usul yang meragukan sepertimu. Ini adalah tempat yang berbahaya, jadi sebaiknya berhati-hatilah atau Anda akan kehilangan nyawa. Sangat jahat, meski terdengar seperti peringatan, itu jelas merupakan ancaman terhadap Li Qiye. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Ancaman seperti itu tidak layak untuk dipertimbangkan secara serius, jadi dia bahkan tidak repot-repot menanyakan siapa pria itu. Bai Weng sedikit terkejut dengan pemuda itu. Ia akrab dengan orang-orang di ibu kota sehingga ia langsung mengetahui identitas pemuda itu setelah melihat sulaman lambang di rompinya.
Bai Weng merespons dengan cepat dengan menempatkan dirinya di tengah-tengah pemuda itu dan Li Qiye, lalu dia meninggikan suaranya dan berkata, "Bangsawan muda Lai Jie, silakan kembali. Bangsawan muda kami tidak ingin bertemu dengan Anda." Pria muda itu segera mencibir, menunjukkan penampilan dingin dan serius ketika dia berkata, "Kamu punya keberanian untuk menjadi pelayan. Jika kamu tahu siapa aku, maka kamu harus tahu bahwa tidak ada maksud untuk mengakhiri server sepertimu. Enyahlah, masih banyak yang ingin kukatakan siapa pada tuanmu agar dia mengerti milik ibu kota ini. Jika sebelumnya, maka Bai Weng akan mundur, tetapi sekarang berbeda. Dia tidak ingin Li Qiye menjadi kesal dan merusak semua rencana mereka." Ekspresinya meredup saat dia berkata dengan sikap yang mengandung, "Bangsawan muda Lai Jie, tentu saja aku tahu milik siapa tempat ini. Itu adalah wilayah yang mulia Raja Iblis. Jika Anda memiliki masalah dengan itu, bicarakanlah dengan Raja Iblis Pinus kuno tentang hal itu, tapi silakan pergi sekarang juga." Bai Weng mengakhirinya dengan gerakan mengusir dengan mengibaskan lengan bajunya. Dengan gerakan ini, sekelompok murid segera mengepung kelompok pemuda itu. Di antara mereka adalah murid tertua Pinus kuno yang memiliki pengaruh besar. Murid tertua dengan dingin menatap pemuda itu dan berkata, "Bangsawan muda Lai Jie, silakan. Kembali dan jangan ganggu bangsawan muda kami. Jika tidak, maka Anda tidak dapat menyalahkan kami atas tindakan tidak sopan apapun." Ekspresi pemuda itu menjadi jelek karena ancaman ini, tetapi jumlah murid Pinus kuno melebihi jumlah muridnya sehingga dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dia dengan dingin menatap Li Qiye yang berdiri dengan tenang di samping dan merengut dalam-dalam. Akhirnya, dia berpura-pura mengambil tindakan yang baik dan tersenyum, "Ibu kotanya tidak dapat diprediksi. Hati-hati bantuan atau Anda akan terjebak dalam badai tanpa apapun. Sebagai seseorang yang tinggal di sini sepanjang tahun, saya mengingatkan Anda bahwa akan lebih baik jika Anda meninggalkan ibu kota." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Bai Weng sangat tidak senang dengan ancaman ini. Setelah pemuda itu pergi, Bai Weng meminta maaf kepada Li Qiye, "Bangsawan muda, ini karena kekuranganku dan aku siap menerima hukuman apapun." Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, "Itu hanya sedikit pertengkaran, aku tidak terlalu sombong." Bai Weng melanjutkan, "Jangan khawatir, bangsawan muda, saya akan segera melaporkan hal ini kepada Raja Iblis sehingga orang-orang dari klan Lai tidak berani menimbulkan masalah bagi bangsawan muda lagi." Bagi Bai Weng, Li Qiye adalah seorang alkemis tiada taraf dan peluang sekali seumur hidup. Jika dia menjadi tidak bahagia dan pergi, maka Bai Weng tidak akan sanggup menanggung dosanya. Lebih banyak masalah. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Jika dia menginginkan lebih banyak masalah, biarkan dia datang. Saya sangat suka jika orang datang mencari masalah." Sudah merupakan suatu berkah bahwa Li Qiye tidak menimbulkan masalah, tapi sekarang orang lain ingin memprovokasi dia. Mereka hanya akan bosan hidup jika hal itu terjadi. Terlepas dari jawaban ini, Bai Weng masih khawatir dan mengingatkannya, "Bangsawan muda, itu adalah bangsawan muda dari klan Lai. Klan ini cukup berpengaruh pada ibu kota karena mereka memiliki sumber api, sungguh menakjubkan." "Mereka punya sumber api." Li Qiye sedikit terkejut dan harus meminta konfirmasi. Bai Weng dengan cepat menjawab, "Ya. Klan Lai menjadi kaya sejak awal, dan mereka menempati sebidang tanah luas di tengah ibu kota. Saya mendengar bahwa ini adalah tanah harta karun dengan sumber api di bawah tanah. Oleh karena itu, selama beberapa waktu, klan Lai selalu menghasilkan kuali yang luar biasa, sehingga mereka menjadi cukup ahli dalam bidang verifikasi. Mereka dianggap sebagai klan alkemis di ibu kota." Li Qiye tidak bisa menahan senyumnya setelah memikirkan tentang sumber api di bawah ibu kota. Bai Weng melanjutkan, "Sebenarnya klan kebohongan di negeri bambu raksasa tidak dianggap sebagai kekuatan besar, kekuatan mereka tidak sebesar milik Raja Iblis. Namun, perlu disebutkan bahwa klan Lai dan klan King, klan yang ditentukan lain di negara ini, adalah saudara. Kadang-kadang, bahkan keluarga kerajaan harus mengucapkan ramah kepada klan King. Oleh karena itu, klan Lai menjadi lebih arogan karena mendapat dukungan ini. Tapi jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Dengan satu kata dari Yang Mulia, klan Lai tidak akan berani menyentuh bangsawan muda." Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa.
Baginya, klan Lai dan King hanyalah karakter kecil yang tidak layak untuk memenuhi syarat lebih lanjut. Jika karakter-karakter ini pintar, maka mereka akan menjauh darinya, jangan sampai mereka menderita kemarahannya yang menghancurkan. Li Qiye, bersama Xi Hao dan Bai Weng, berkelana ke jalan-jalan komersial ibu kota. Li Qiye tersenyum setelah melihat jalan yang sibuk. Berapa banyak orang yang mengetahui bahwa ibu kota yang makmur ini dahulu kala hanyalah sebuah bukit tandus. Dahulu kala, tempat ini adalah tanah terlantar yang hanya sedikit pengunjungnya. Tidak lama kemudian, ketika Li Qiye menanam pohon bambu dan mengumpulkan sejumlah kekuatan hidup di tanah ini, orang-orang mulai bermigrasi ke sini. Kemudian, setelah beberapa tahun, nenek moyang bambu raksasa membangun negaranya dan membangun ibu kota di sini. Sebuah kota besar muncul dari sini, melindungi tanah makmur di dalamnya. Bai Weng sangat akrab dengan ibu kota, jadi dia memimpin Li Qiye ke beberapa toko tua untuk mencari kuali yang bagus untuk Xi Hao. Namun, setelah berkeliling ke beberapa toko, mereka masih belum menemukan toko yang cocok untuknya. Selama perjalanan, Bai Weng hanya bertindak sebagai pemandu dan tidak berani mengutarakan pendapatnya. Keahlian menggambarkan Li Qiye jauh melampaui kemampuannya, jadi visinya dalam memilih kuali juga pastinya lebih berkualitas. Mereka pergi ke toko tua lainnya. Bai Weng pergi sebentar sementara Li Qiye dan Xi Hao melihat sekeliling toko. Pemiliknya merekomendasikan beberapa kuali bagus yang memiliki latar belakang bagus, namun kuali tersebut juga tidak bisa dilihat oleh Li Qiye. Sedangkan Xi Hao, dia tetap diam sepanjang waktu. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas sebagai alkemis junior. Dia merasa kuali biasa sudah sangat bagus. Sedangkan bagi mereka yang berlatar belakang hebat, dia bahkan tidak berani membayangkan memilikinya. Li Qiye memegang kendali penuh selama perjalanan belanja ini. Setelah mereka selesai melihat sekeliling, Bai Weng berlari kembali sambil kehabisan napas. Dia segera berbicara kepada Li Qiye, "Bangsawan muda, saya pergi dan bertanya-tanya. Ada lelang di Golem Square. Paruh pertama lelang besar ini akan berisi kuali surgawi. Ini sudah berjalan cukup lama, tapi saya mendapat beberapa tiket. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya?" Setelah mendengarkan Bai Weng, pemilik toko tua itu menambahkan, alun-alun golem tidak hanya melelang satu kuali. Ketika mereka sampai di toko, Bai Weng diam-diam memberitahu pemiliknya bahwa Li Qiye adalah tamu terhormat dari Pinus kuno. Siapa di ibu kota yang tidak mengenal Pinus kuno, salah satu dari 18 raja. Oleh karena itu, pemilik segera memahami bahwa Li Qiye adalah pelanggan yang sangat terhormat. Pemiliknya memberikan pengenalan tentang peletangan, saya mendengar tempat itu melelang 2 kuali. Yang pertama ada di babak awal sebagai undian utama. Yang kedua tidak diketahui asal-usulnya karena pihak alun-alun tidak akan merilisnya ke publik. Namun, orang mengatakan bahwa asal-usulnya bisa membuat orang takut sampai mati. Itu ditempatkan di akhir lelang. Hanya tamu terhormat yang dapat berpartisipasi di babak kedua ini. Li Qiye mengelus dagunya dan merenung, menakut-takut orang sampai mati, Dia ingin melihat seperti apa kuali ini. Bai Weng pandai membaca orang. Jika tidak, dia tidak akan pergi untuk meminta informasi lebih lanjut di Golem Square dan mendapatkan tiket masuk untuk Li Qiye. Apakah kamu ingin pergi, bangsawan muda? Bai Weng bertanya. Li Qiye tersenyum dan menjawab, ya, kita harus melihat kuali dengan asal-muasal yang menakutkan ini. Tujuan perjalanan ini adalah menemukan kuali untuk Xi Hao. Tempat terbaik untuk menemukan kuali bagi alkemis adalah lokasi paling berbahaya. Namun, budidaya Xi Hao terbatas dan tidak bisa pergi ke tempat-tempat berbahaya ini, jadi Li Qiye memutuskan bahwa dia akan membelikan yang bagus untuknya. Golem Square adalah tempat lelang terbesar di ibu kota. Semua barang di sini luar biasa atau memiliki asal-usul yang bagus. Tidak sembarang orang bisa berpartisipasi dalam peletangan Golem Square. Untuk setiap lelang, mereka akan mengeluarkan tiket dalam jumlah terbatas. Hanya mereka yang memiliki tiket yang berhak untuk berpartisipasi, dan hanya orang kaya atau berkuasa yang dapat memperoleh tiket tersebut. Harus dikatakan bahwa Bai Weng sangat perhatian karena tidak mudah untuk mendapatkan tiket dari alun-alun dalam waktu singkat. Lelang sudah dimulai sebelum rombongan tiba. Ada berbagai macam burung dan kereta aneh di luar. Dari pandangan ini saja terlihat bahwa seluruh peserta cukup berpengaruh. Tidak lama setelah kedatangan mereka,
terdengar suara gemuruh di langit saat sebuah kereta menginjak langit di atas dan mendarat di alun-alun. Kereta berhenti dan seorang gadis keluar. Saat dia melihat Li Qiye, matanya menjadi tajam seperti anak panah. "Jalan selalu sempit untuk musuh," kata gadis itu dengan dingin. Bai Weng terkejut dan gemetar saat dia melihat lambang di kereta. Li Qiye mendengar suaranya dan berbalik untuk melihat gadis ini menyorotnya, jadi dia dengan tenang bertanya, "Siapa kamu? Apakah aku mengenalmu?" Sikap Li Qiye membuat gadis itu gemetar karena marah. Dia adalah gadis sombong yang ditemui Li Qiye malam tadi. Li Qiye yang berpura-pura tidak tahu siapa dia agak berlebihan, tapi dia benar-benar tidak memedulikannya. Jika dia tidak bertemu dengannya lagi hari ini, dia pasti sudah melupakan pertemuan tadi malam. Gadis arogan itu bahkan lebih menjadi marah lagi karena Li Qiye berpura-pura seolah-olah dia tidak mengingatnya. Ini membuatnya semakin marah dibandingkan ketika dia memilih untuk melawannya. Siapa dia? Dia berasal dari keturunan bangsawan, burung phoenix di antara wanita, putri kahyangan selain memiliki kecantikan luar biasa dengan pengagum yang tak terhitung banyaknya, termasuk pangeran dan keajaiban. Di alam alkimia dan dunia pengobatan batu, banyak orang yang tidak bisa tidur terinspirasi di malam hari, kemudian mereka kehilangan akal sehat saat melihatnya, dan tidak pernah bisa melupakan kecantikannya setelahnya. Namun tadi malam, bocah nakal ini berulang kali memilih untuk menentangnya dengan cara yang begitu blak-blakan. Dan hari ini, dia bahkan melontarkan seolah-olah dia tidak tahu siapa dia. Sikapnya mempermalukannya dan menjadikannya ingin membunuh lebih dari sebelumnya ketika dia melontarkan kata-kata yang kejam dan kejam. Akhirnya, gadis sombong itu menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginannya untuk membunuh. Jika Li Qiye akan melakukan percakapan seperti orang asing, maka dia juga akan menunjukkan sikap paling arogan saat bertemu dengannya. Dengan itu, dia menunjukkan sikap-sikap yang mulia dan di luar jangkauan, siapapun yang melihatnya saat ini akan menundukkan kepala. Dia sudah sangat kuat, jadi dengan aura arogan ini, orang lain mengira dia adalah permata atau dewi di bulan. Dia memandang rendah Li Qiye seolah-olah dia adalah seekor semut atau pejalan kaki yang tidak penting. Setelah sorotannya, dia tidak repot-repot melihatnya untuk kedua kalinya dan berbalik untuk menghilang ke dalam Golem Square. Auranya yang menindas menyebabkan Bai Weng dan Si Hao terjadi. Keduanya tidak seperti Li Qiye, jadi mereka harus membungkukkan punggung karena tidak mampu menahan auranya. Setelah dia pergi, mereka akhirnya bisa menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang menimpa mereka, membuat mereka sesak napas. Dengan kepergiannya, mereka akhirnya bisa melihat matahari kembali. Bai Weng kembali tenang sambil masih sedikit gemetar. Melihat Li Qiye ingin memasuki alun-alun, dia segera menarik lengan baju Li Qiye dan bertanya, "Bangsawan muda, apakah kamu tahu identitas wanita itu tadi?" Identitas. Li Qiye berbicara dengan santai karena dia tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Sikapnya yang acuh tak acuh membuat Bai Weng mengangguk. Dia tidak tahu apakah Li Qiye lambat atau hanya sangat congkak. Bai Weng menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Bangsawan muda, rindu kecil itu adalah seseorang dari klan Jian. Jika saya benar, maka dia adalah putri emas klan Jian." Terus, Li Qiye menjawab dengan santai. Dia tidak peduli dengan asal-usul gadis sombong itu. Terus, Bai Weng mau tidak mau meninggikan nada bicaranya karena dia ketakutan setengah mati. Si Hao, sebaliknya, tergagap, itu. Panah nomor 1, klan Jian. Bai Weng dengan cepat menjawab, "Berapa banyak klan Jian yang kita miliki di alam alkimia di luar panah nomor 1, klan Jian?" Setelah itu, dia mengingatkan Li Qiye, "Bangsawan muda, klan Jian adalah keturunan-keturunan yang diciptakan oleh Kaisar Abadi di Jian. Itu adalah keberadaan yang terkenal dan mengerikan di alam alkimia kita." Dia takut Li Qiye tidak memiliki kekuatan untuk mengetahui klan Jian dan melanjutkan, "Meskipun negara bambu raksasa kami cukup kuat, kami jauh lebih lemah dibandingkan klan Jian. Pengaruh mereka menjangkau jauh dan luas dan mereka juga memiliki lebih dari 10 domain seukuran negara Kit." Terus, Li Qiye masih mengucapkan kalimat yang sama. Bai Weng benar-benar tersesat. Apalagi yang bisa dia katakan jika Li Qiye bahkan tidak menaruh perhatian pada klan Jian. Li Qiye kemudian melanjutkan tanpa peduli, "Oke, abaikan klan Jian itu, kita bisa masuk sekarang."
Tidak peduli bukan berarti dia tidak tahu tentang klan Jian. Dengan kekuatan luar biasa, Kaisar Abadi di Jian, sendirian, menciptakan klan ini di alam alkimia. Kaisar adalah golem berdarah campuran. Di usianya yang masih muda, ia mahir menggunakan busur dan menggunakannya untuk menguji daunnya. Akhirnya, dia menjadi Kaisar Abadi yang memikul kehendak surga. Seni busur dan anak panah cukup langka di kalangan ahli sejati, namun Kaisar benar-benar mencapai puncaknya dengan menggunakan gaya seperti itu. Ini menunjukkan betapa menakjubkannya dia, jadi gelarnya, panah nomor 1, sesuai dengan kenyataan. Pada era di mana Kaisar memerintah dengan panahnya yang tak terkalahkan, ada legenda bahwa dia hanya menggunakan satu anak panah untuk membunuh makhluk abadi. Tentu saja ini hanya legenda dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Li Qiye, Bai Weng, dan Si Hao memasuki lapangan golem. Paruh pertama lelang hampir berakhir, dan harta karun unggulan akhirnya keluar. Sebuah kuali surgawi dibawa ke dalam ruangan. Itu menyerupai burung vermilion yang berdiri dengan satu kaki dengan mulut terbuka ke arah langit. Seseorang dapat merasakan udara panas yang menggambarkan seolah-olah kuali tersebut berisi api paling kejam di dunia ini. Ini adalah kuali surgawi. Juru lelang memperkenalkan setelah kuali dikeluarkan, asal-usulnya luar biasa. Itu muncul di gua selatan yang jauh di alam alkimia yang menampung api surgawi. Sumber apinya adalah salah satu yang paling ganas di antara semuanya, api ilahi vermilion. Karena dunia pengobatan batu memiliki jumlah alkemis terbanyak, banyak pula dari mereka yang hadir. Banyak dari mereka yang menarik napas setelah mendengar ini, api ilahi vermilion. Sumber api ini adalah yang terbaik bagi para alkemis, jadi kuali ini adalah harta karun sejati. Bai Weng juga tercengang saat dia menatap kuali setelah mendengar pengumuman tersebut. Dia merasa ini adalah harta yang tak ternilai harganya, jika dia bisa mendapatkan hal seperti itu akan menjadi kepuasan seumur hidup. Seorang alkemis dengan skeptis bertanya, apakah ini asli atau palsu? Juru lelang menanggapi dengan serius, saya mencatat demi reputasi Golem Square. Kuali ini diidentifikasi oleh alkemis ketiga kami, jadi sumber api dari kuali ini pastinya adalah api ilahi vermilion. Berapa tawaran awalnya? Seorang pemuda berdiri dan bertanya, kuali ini pasti akan menjadi milikku. Jalannya memang sempit untuk musuh. Pemuda ini adalah keturunan klan Lai yang menghalangi jalan Li Qiye pagi ini Lai Jie. Sikap arogannya menimbulkan kekesalan, tetapi klan Lai mempunyai kantong yang di dalam. Klan mengklarifikasi tidak pernah kekurangan uang, karena semua orang sangat menyukainya. Juru lelang segera berkata, kalau begitu kita bisa mulai. Tidak ada kesepakatan awal, silakan sebutkan harganya. Setelah Lai Jie mendengar bahwa kesepakatan apapun boleh, dia mengambil inisiatif, saya menawar 5.000 giok halus penguasa surgawi. Alkemis lain memberikan penawarannya, saya menawar 6.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Tokoh hebat lainnya dari klan yang menyuarakan ketertarikannya, saya juga menawar 6.000 Heavenly Sovereign Refined Jade, tapi itu adalah kelas Jewel Sovereign. Secara umum, jika menyangkut batu giok halus, batu giok tingkat penguasa surgawi berarti batu giok tersebut berada pada tingkat paling rendah giok halus penguasa kecil. Kecuali ditentukan lebih lanjut, hal ini berlaku untuk semua tingkatan, mereka akan mulai dari level terendah. Sementara yang lain memulai perang penawaran, Bai Weng bertanya pada Li Qiye dengan menyalakan nyala, bagaimana kuali surgawi ini? Dia merasa ini sudah merupakan nilai terbaik dan sangat cocok untuk Si Hao. Li Qiye hanya meliriknya dan berkata, tidak buruk. Tidak buruk, hanya saja tidak buruk. Bai Weng tidak bisa menahan diri untuk tidak tergagap, tetapi sumber api dari kuali ini adalah api ilahi vermilion. Bai Weng tidak tahu harus berkata apa pada Li Qiye. Di matanya, ini adalah kuali terbaik, tapi Li Qiye hanya mengatakan, tidak buruk. Inilah perbedaan antara keduanya. Li Qiye tidak tertarik pada kuali di hadapannya. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu, jadi dia berkata, kapan mereka akan melelang kuali lainnya. Bai Weng mengangkat dagunya ke kanan dan berkata, itu akan terjadi pada paruh kedua lelang di sana. Hanya tamu yang paling terhormat, mereka yang membeli 3 item dari babak pertama atau membayar biaya 8.000 Heavenly Sovereign Refined Jades, yang berhak untuk masuk. Tentu saja, tamu terhormat tidak diwajibkan untuk berpartisipasi di babak pertama.
Li Qiye berkata, kalau begitu kita menunggu babak kedua, tidak ada yang bisa dilihat di sini. Dengan itu, dia mulai berjalan pergi. Tapi, Bai Weng terkejut. Namun, Li Qiye sudah mulai berjalan pintu masuk, jadi Si Hao menuju dan dia segera berlari untuk mengejarnya. Ada penjaga di samping pintu masuk ruangan tempat lelang paruh kedua berlangsung. Li Qiye segera dihentikan ketika dia tiba di sana. Dua penjaga menghalangi sementara salah satu dari mereka dengan dingin berkata, "Teman, tolong tunjukkan penulis termulia. Jika Anda tidak memilikinya, silakan pergi." "Saya tidak punya," Li Qiye dengan santai berkata, "tetapi kalian harus menyambut saya di dalam. Bagaimanapun juga, ini akan menjadi suatu kehormatan bagi Golem Square-mu." Li Qiye begitu arogan hingga membuat ekspresi kedua penjaga itu menjadi gelap. Seseorang dengan dingin berbicara, "Apakah Anda sedang mencari masalah?" Yang lain mencibir dan berkata, "Kamu harus melihat di mana kamu berdiri sebelum mencari masalah. Kamu berada di tempat yang salah." Dengan itu, tangannya terulur ke arah Li Qiye. Sebenarnya hal ini bukanlah masalah besar bagi rumah lelang. Jika itu terjadi, maka mereka hanya perlu memberi pelajaran yang baik kepada pelakunya lalu mengusirnya. Lapangan golem cukup kuat, jadi mereka tidak takut pada siapapun. Ledakan. Li Qiye tidak bergerak sama sekali saat kedua penjaga itu terlempar. Dengan serangkaian poni, kedua penjaga itu menembus beberapa tembok besar rumah lelang sebelum akhirnya mencapai jalan. Keributan ini menyebabkan penayangan di ruang lelang ketika semua orang berbalik, beberapa bahkan terkejut, dan satu orang berteriak, "Apa yang terjadi?" Akhir babak pertama tiba-tiba terhenti. Juru lelang sangat terkejut melihat situasi seperti itu. Di lokasi ini, Lai Jie juga melihat Li Qiye, jadi dia mencibir, jadi itu adalah manusia yang bodoh dan ingin bunuh diri. Lusinan ahli dari rumah lelang yang dikelilingi oleh 3 orang Li Qiye. Bai Weng dan Si Hao ketakutan, pucat dan memiliki ekspresi menyakitkan. Ini akan menjadi buruk. Pada saat ini, seseorang yang tampaknya keluar dari manajer dengan ekspresi dingin penuh niat membunuh. Pelelangan sekarang dihentikan, dan banyak orang melihat ke arah Li Qiye. Lai Jie kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mengipasi api, yang berdaulat Hu, beri pelajaran pada anak buta ini. Patahkan anggota tubuhnya dan gantung dia di luar tembok kota agar dia tidak berani berpikir bahwa lapangan golem adalah tempat dia pamer. Tidak mengherankan jika Lai Jie membenci Li Qiye. Dia pada awalnya adalah salah satu kandidat terpilih untuk berpartisipasi dalam konferensi alkimia negara bambu raksasa. Siapa sangka tadi malam, datang kabar bahwa dia ditolak untuk sementara. Klan Lai bertanya-tanya dan mendengar beberapa rumor. Masalahnya adalah karena Li Qiye, jadi Lai Jie segera menimbulkan masalah baginya di pagi hari. Lai Jie senang melihat Li Qiye tidak mengetahui hal yang lebih baik dan menyebabkan masalah di Golem Square. Ini disebut mengabaikan surga yang menerima dan menerobos masuk ke neraka yang tidak ramah. Manajer Hu dari lapangan golem melangkah ke depan Li Qiye. Ia disebut penguasa Hu karena ia adalah penguasa surgawi. Rumah lelang dengan manajer tingkat ini sungguh luar biasa, dan kekuatannya terlihat jelas. Manajer Hu berbicara dengan dingin, "Sobat, jika Anda ingin berbisnis, kami sangat menyambut Anda. Namun, jika Anda ingin menimbulkan masalah, saya khawatir Anda datang ke tempat yang salah." Li Qiye dengan santai berkata, "Kamu benar, aku datang untuk urusan bisnis, tapi barang-barang itu tidak layak untuk aku pertimbangkan jadi aku ingin naik ke atas untuk melihatnya. Namun, sepertinya kalian tidak ingin berbisnis, jadi izin, saya bukan orang yang menahan diri." Sikap bangga Li Qiye menyebabkan para peserta lelang saling berceloteh dengan suara pelan. Mereka bertanya-tanya dari mana datangnya manusia yang bertindak begitu riuh di lapangan golem. Lai Jie mencibir dan berkata, "Hahaha, junior tanpa nama sepertimu masih ingin berpartisipasi di babak kedua. Menyerahlah pada pemikiran ini, tempat itu tidak diperuntukkan bagi bocah malang sepertimu. Bodoh, berani menimbulkan masalah di Golem Square. Kamu lelah hidup." Dia tidak lupa menyampaikan masalah agar alun-alun itu bisa memberi pelajaran yang baik pada Li Qiye. Mata manajer Hu menajam dengan niat membunuh saat dia berkata, "Teman, apakah kamu sengaja membuat masalah?" Li Qiye terlalu malas untuk berdebat dengan manajernya sehingga dia melemparkan sebuah kotak harta karun dan dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan buang waktuku, suruh atasanmu untuk keluar."
Babak kedua akan segera dimulai. Manajer Hu menangkap kotak itu dan membukanya untuk dilihat, lalu segera menutupnya. Terperanjat, dia memegangnya dengan hati-hati dengan kedua tangannya dan segera memerintahkan seseorang yang berdiri di dekatnya, cepat, undang leluhur. Perkembangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Itu semua terjadi terlalu cepat karena beberapa detik yang lalu, manajer Hu masih ingin memberi pelajaran pada Li Qiye. Dalam waktu singkat, seorang lelaki tua dengan rambut putih bersih mendekat. Energi darahnya tersembunyi, tetapi dia hanya berdiri di sana memberikan perasaan betapa besarnya gunung. Hu manajer dengan cepat memberikan kotak itu kepada lelaki tua itu dengan ekspresi serius dan juga mendengarkan di telinga lelaki tua itu. Setelah mendengar apa yang dikatakan manajernya, lelaki tua itu membuka kotak itu dan sangat terkejut. Dia pun segera menutupnya. Dia menundukkan kepalanya ke arah Li Qiye dan berkata, orang-orang di lapangan golem kami memiliki mata tetapi tidak dapat melihat Gunung Tai. Orang tua ini meminta maaf atas segala pelanggaran yang mungkin diterima bangsawan muda. Kedatangan Anda di lapangan golem adalah kehormatan kami dan membuat alun-alun menjadi lebih bersinar. Perubahan mendadak ini membuat para pembeli maupun orang lain yang berada di ruangan itu tercengang, apalagi mereka yang sudah mengenal lelaki tua ini sebelumnya, mereka semua harus menarik nafas dalam-dalam. Orang tua ini memiliki latar belakang yang bagus dan sudah terkenal sejak beberapa tahun lalu. Dengan perlindungannya, tidak ada seorang pun yang berani datang dan menjangkau Golem Square. Tapi sekarang, sikap hormatnya terhadap Li Qiye sungguh sulit dipercaya. Orang-orang penasaran dan bertanya-tanya apa yang ada di dalam kotak itu. Bai Weng dan Si Hao juga terkejut. Apa yang ada di dalam kotak yang menyebabkan kotak itu berubah sikapnya sebanyak ini? Li Qiye berkata perlahan, "Oke, tidak ada lagi omong kosong. Saya datang untuk mengambil beberapa barang dan mendengar bahwa lelang Anda memiliki barang yang layak di babak kedua. Sekarang mulai, jangan buang waktu semua orang." Tentu saja, orang tua itu dengan cepat menjawab lalu bertanya kepada manajer Hu, "Manajer Hu, bagaimana paruh pertama pelanggannya?" Manajer Hu menjawab, "Saat ini, kami sedang melelang item unggulan, kuali. Itu baru saja dimulai." Juru lelang menambahkan, penawar tertinggi saat ini adalah bangsawan muda dari klan Lai dengan 16.000 giok halus penguasa surgawi. Li Qiye melirik Lai Jie lalu berkata kepada juru lelang, "Saya ingin kuali ini." Sudah ada perseteruan di antara keduanya, jadi setelah mendengar Li Qiye, ekspresi Lai Jie tenggelam saat dia dengan dingin berkata, "Saat ini, saya adalah penawar tertinggi. Karena ini adalah lelang, Anda harus mengikuti aturannya. Jangan bilang kamu ingin melanggar aturan dan membenarkannya dengan harga murah." Li Qiye terlalu malas untuk melihat ke arah Lai Jie saat dia berbicara, 16.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Dia mengatakan kepada juru lelang, "Saya menawar 100 Virtuous Paragon Refined Jades. 100 giok halus paragon berbudi luhur." Tawaran Li Qiye menimbulkan kegemparan karena semua orang memperhatikan dengan tajam. Bai Weng dan Si Hao juga kehilangan akal sehatnya. Ini adalah giok halus paragon berbudi luhur, mereka belum pernah melihat nilai seperti itu sebelumnya. Meskipun batu giok halus dapat ditukar, itu hanya pada prinsipnya. Hampir tidak mungkin untuk melihat transaksi seperti itu dalam kenyataan kecuali seseorang menukarkan batu giok dengan kualitas lebih tinggi dengan batu giok dengan kualitas lebih rendah, atau rasionya akan sangat tidak menguntungkan. Contohnya, menggunakan giok halus paragon berbudi luhur untuk ditukar dengan batu giok tingkat Raja Surgawi atau penguasa surgawi yang lebih rendah. Pasti akan ada banyak orang yang akan dengan senang hati membuat kesepakatan ini. Namun, jika seseorang ingin menggunakan batu giok kelas rendah ini untuk ditukar dengan batu giok halus paragon berbudi luhur, akan sangat sulit meskipun batu tersebut menawarkan harga yang lebih tinggi dari standar pasar. Bagi para mitra, batu giok halus tingkat tinggi sangat sulit didapat, terutama batu giok tingkat Virtuous Paragon. Hampir semuanya dimonopoli oleh monster seperti garis keturunan-keturunan. Kekuatan besar yang memiliki batu giok Virtuous Paragon sangat kuat atau nenek moyang mereka mengumpulkannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Semua orang merasa Li Qiye terlalu keterlaluan. 100 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli kuali surgawi apa yang lebih gila dari ini? Li Qiye memandang Lai Jie dan bertanya, "Apakah kamu masih ingin menawar?" Saat ini, ekspresi Lai Jie sangat jelek.
Meskipun klan Lai sangat kaya, dia tidak bisa mengeluarkan batu giok halus paragon berbudi luhur. Itu juga tidak mudah bagi klannya. Li Qiye dengan malas berkata, baiklah, jika tidak ada orang lain yang ingin menawar lebih tinggi, biarkan saja. Kesombongan Li Qiye membuat semua orang tidak berdaya. Banyak alkemis yang hadir juga menginginkan kuali ini, tetapi menawar 100 giok halus paragon berbudi luhur atau lebih adalah hal yang terlalu gila. Tidak, tidak, tidak. Orang tua itu dengan cepat mengembalikan batu giok halus itu kepada Li Qiye dan berkata, jika bangsawan muda menginginkan kuali surgawi ini, maka kami akan menghadiahkannya kepadamu. Itu hanya hadiah kecil, tidak ada gunanya. Baik sekali. Li Qiye menatap lelaki tua itu dan berkata, karena kamu memiliki niat yang baik, aku dengan tulus akan berbisnis denganmu. Urutan pertama bisnis orang tua itu adalah menghadiahkan kuali itu dengan sumber api-api Vermilion Divine kepada Li Qiye. Semua orang tercengang, apa sebenarnya yang membuat lelaki tua itu begitu murah hati? Si Hao dan Bai Weng sangat ketakutan. Sebuah kuali dengan nilai 100 Virtuous Paragon Refined Jade diberikan hanya dengan satu kalimat, ini terlalu sulit dipercaya. Mereka tidak dapat memahami kehidupan orang kaya. Orang tua itu secara pribadi memimpin Li Qiye ke tempat di mana paruh kedua pelelangan berlangsung. Bahkan lebih mewah dan mewah. Setiap tamu terhormat memiliki ruangannya sendiri di mana mereka dapat melihat dengan jelas panggung pelelangan. Di sini, seseorang bisa memilih untuk duduk di balkon terbuka dan merasakan suasana pelelangan. Dan jika mereka tidak ingin menunjukkan wajahnya, mereka bisa saja diam di dalam kamar dan tidak terlihat. Orang tua itu membawa Li Qiye ke kamar pribadinya. Ketika Li Qiye duduk, kuali surgawi sudah dikemas. Orang tua itu secara pribadi menyerahkannya kepada Li Qiye dan berkata, hanya hadiah kecil. Kalau begitu, aku akan dengan senang hati menerimanya. Li Qiye menerima kuali itu dan tidak repot-repot melihatnya saat dia menyerahkannya kepada Bai Weng, dengan tenang berkata, Bai Weng, kamu telah bekerja keras sebagai pemanduku, jadi kuali ini untukmu. Orang tua itu sama sekali tidak terkejut melihat tindakan Li Qiye. Jika dia bisa mengeluarkan benda itu, maka masuk akal kalau kuali itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun, berbeda dengan Bai Weng, dia menggigil kaget dan tergagap, untuk aku. Itu adalah barang paling berharga yang pernah dia terima seumur hidupnya. Li Qiye sangat menyukai Bai Weng. Selain menjadi seorang alkemis, pengalaman dan wawasannya juga sangat kaya. Li Qiye telah memutuskan bahwa Bai Weng akan menjadi pemandu bagi Si Hao, jadi dia berkata, saat Si Hao bergabung dengan istana untuk pelatihan nanti, dia akan membutuhkanmu untuk mengawasinya. Yakinlah, bangsawan muda, saya akan menjaga Si Hao dengan baik. Bai Weng dengan sungguh-sungguh menyatakan komitmennya. Pada saat ini, lelaki tua dari alun-alun bertanya lagi kepada Li Qiye dengan sungguh-sungguh, bangsawan muda, bolehkah saya memeriksanya lagi? Dengan izin Li Qiye, lelaki tua itu membuka segel kotak itu lagi dan mengamati benda di dalamnya dengan ekspresi serius. Dia melihat ke depan dan ke belakang dan bahkan mengedusnya sebagai bagian dari proses yang sangat teliti. Bai Weng dan Si Hao juga penasaran dan ingin melihatnya juga. Namun, hal itu terhalang oleh tangan lelaki tua itu, sehingga mereka tidak bisa melihatnya. Setelah menyelesaikan ceknya, lelaki tua itu dengan hormat bertanya, akankah bangsawan muda menjual ini ke alun-alun, atau Anda ingin melelangnya? Lelang, Li Qiye berkata, saya tidak ingin batu giok halus, hanya barang lainnya. Selama orang lain mempunyai hal yang menarik minat saya, maka saya akan berdagang. Tapi jika tidak, maka jika kotak itu memiliki sesuatu yang aku suka, kalian boleh memilikinya. Saya mengerti, jawab orang tua itu. Dia tidak merasa aneh sama sekali karena Li Qiye dengan mudah membuang 100 Virtuous Paragon Refined Jades. Dengan gaya seperti itu, berarti Li Qiye bukanlah bagian dari orang kaya baru atau seseorang yang beruntung dengan harta karun di sepanjang perjalanannya. Dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Orang tua itu telah melihat banyak orang dan tahu bahwa Li Qiye sama tangguhnya dengan seekor naga yang bersembunyi di kedalaman rawa. Jika Li Qiye tidak kekurangan batu giok halus, maka hanya harta karun unik yang bisa membuatnya tertarik. Orang tua itu menjamin Li Qiye, jangan khawatir, bangsawan muda, lapangan golem tidak akan mengecewakanmu. Beberapa leluhur dengan latar belakang yang menggemparkan akan datang ke peletangan,
dan saya yakin mereka akan tertarik dengan barang Anda. Si Hao dan Bai Weng sama-sama terengah-engah setelah mendengar ini. Orang tua itu mengacu pada leluhur dari kekuatan besar, dan bahkan mungkin leluhur dari garis keturunan kekuasaan. Tipe karakter seperti ini sangat terkenal, orang-orang yang tidak pernah bisa mereka temui. Itu bagus, Li Qiye berkata dengan tenang. Saat ini, manajer Hu bertanya, leluhur, beberapa tamu masih belum datang, haruskah kita memulai babak kedua sekarang? Lelaki tua itu memandang ke arah Li Qiye lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, mulailah, waktu yang sangat berharga. Mereka yang terlambat harus melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Manajer Hu dengan patuh membungkuk dan pergi untuk menjalankan perintah itu sementara lelaki tua itu dengan hati-hati menyimpan kotak harta karun itu. Dia memberitahu Li Qiye setelahnya, beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu, bangsawan muda. Aku harus mengurus sesuatu sekarang. Li Qiye menganggukkan kepalanya saat lelaki tua itu pergi. Hanya ada pelayan yang tersisa di kamar. Seorang pelayan membawakan nampan dengan sebuah plakat di atasnya dan berkata kepada Li Qiye, bangsawan muda, ini adalah tanda persahabatan dari tuan kita. Ini adalah penulis termulia dari Golem Square kami. Kami harap Anda akan mengunjungi kami di masa mendatang. Surat perintah ini hanya diberikan kepada Raja Iblis dan leluhur dari kekuatan besar dengan status tinggi. Mereka yang memegang surat perintah ini adalah tamu paling terhormat di alun-alun, orang biasa tidak akan pernah bisa mencapai level ini. Bai Weng sangat akrab dengan ibu kota, jadi dia terguncang melihat tulisan alun-alun. Di negara ini, bahkan 18 raja tidak memilikinya, hanya Raja Iblis yang memilikinya. Tapi sekarang, alun-alun memberi Li Qiye salah satu dari mereka, ini terlalu murah hati. Li Qiye tidak repot-repot melihatnya dan dengan santai menyerahkannya kepada Si Hao. Si Hao tercengang karena dia belum pernah memegang barang yang mewakili status setinggi itu sebelumnya dalam hidupnya. Ketika juru lelang naik ke atas panggung, Li Qiye berkata sambil duduk di balkon, lelang akan segera dimulai. Mari kita lihat benda apa saja yang bisa diambil oleh alun-alun itu. Bai Weng dan Si Hao berdiri tepat di belakangnya. Ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti lelang tingkat ini, sehingga mereka bisa memperluas wawasan mereka. Terdapat banyak ruangan pribadi serta balkon yang ditempati di aula lelang ini. Beberapa ruangan gelap gulata dengan sosok yang tidak jelas. Dalam situasi ini, banyak orang yang suka menampilkan wajahnya sementara yang lain lebih suka bersembunyi. Namun, terlepas dari preferensi mereka semua memiliki latar belakang dan preferensi yang hebat. Bai Weng, yang sedang berdiri di balkon, mampu mengenali banyak karakter besar dengan pengetahuannya yang luar biasa, sehingga ia berkumpul, alkemis 9 jari, Raja Naga Banjir Lembah Air Mengalir, Biksu Batu Api Surgawi, Raja Kerajaan Batu Raksasa. Namun, di antara orang-orang yang berada di balkon, hanya ada satu orang yang dikenal oleh Li Qiye. Seorang gadis sombong seperti burung phoenix yang menampilkan bulu-bulu halusnya ada di depan semua orang. Ini adalah gadis arogan yang memiliki keluhan terhadap Li Qiye, keturunan klan Jian, Jian Wushuang. Mata Jian Wushuang menjadi dingin ketika dia melihat Li Qiye duduk di balkon lain. Dia dengan cepat mengalihkan pandangan dari pemandangan yang membuat kesal, tentu saja dia tidak akan menyambutnya dengan ramah. Juru lelang berbicara sambil berdiri di atas panggung, para tamu yang terhormat, peletangan hari ini secara resmi dimulai sekarang. Ini kebetulan merupakan lelang tahunan kami, jadi barangkali ini pasti akan menarik minat Anda. Golem Square kami berharap semua orang memiliki usaha yang bermanfaat sehingga Anda tidak akan merasa ini adalah perjalanan yang sia-sia. Barang pertama diangkat. Juru lelang berkata, item pertama ini adalah hidangan pembuka. Karena dunia pengobatan batu kita mempunyai konsentrasi alkemis tertinggi, saya yakin banyak teman saat ini adalah alkemis tingkat tinggi. Saya yakin item pertama ini akan menyenangkan para ahlinya. Dia kemudian membuka bagasi. Itu penuh dengan tanah ungu saat aura ungu menyebar dengan energi yang besar. Ini adalah tanah terbaik untuk menanam obat-obatan, lumpur violet. Sangat cocok untuk menanam segala jenis obat-obatan dan rumput, terutama jenis rumput soul grass. Tentu saja efektivitasnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Meski hanya satu batang, namun lebih dari cukup untuk menumbuhkan satu akar obat apapun yang Anda suka.
Tawaran awal untuk lumpur violeted ini adalah 30.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Seorang alkemis segera menawar, 40.000 giok halus penguasa surgawi. Bagi para alkemis, budidaya obat adalah bidang penelitian yang sangat mendalam. Semuanya ingin menumbuhkan obat roh terbaik. Bahan budidaya, tanah, pupuk, dan teknik merupakan faktor yang sangat penting. Obat yang baik mungkin sulit ditemukan, tetapi lebih sulit lagi menemukan tanah yang baik. Di dunia alkemis, tanah yang bagus selalu dicari, apalagi dunia pengobatan batu yang memiliki latar belakang yang kuat. 50.000 giok halus penguasa surgawi. Peluang besar lainnya adalah harga yang lebih tinggi. Seseorang segera mengikuti, 80.000, 100.000. Setelah melalui beberapa putaran penawaran, Violeted Matte akhirnya terjual dengan harga tinggi yaitu 800.000 Heavenly Sovereign Refined Jades. Item kedua diangkat dan dimulai oleh juru lelang. Item lelang kedua adalah pemberian darah panjang umur. Ini adalah darah roh panjang umur berusia 2.300.000 tahun yang beroperasi di malam hari. Saya tidak perlu menjelaskan manfaat darah panjang umur ini, inilah yang terbaik dari yang terbaik, sesuatu yang diinginkan semua Raja Surgawi. Harga awalnya adalah 400.000 giok halus Raja Surgawi. Saat perkenalan selesai, banyak karakter hebat yang terguncang. Saat ini, banyak Raja Surgawi yang memegang kendali, namun banyak di antara mereka yang sudah sangat tua dan berada di ambang kematian. Panjang umur adalah bahan darah utama pembuatan obat panjang umur. Botol ini jelas merupakan yang terbaik untuk Raja Surgawi di tingkat manapun. Tiba-tiba, tokoh-tokoh besar di ruangan itu tidak bisa lagi duduk diam dan memulai perang penawaran yang sengit. Pada akhirnya, botol darah ini dijual seharga 3.700.000 Heavenly King Refined Jades. Beberapa barang berikutnya semuanya adalah harta karun langka dan dijual dengan harga selangit karena sebagian besar pembelinya adalah orang-orang hebat. Satu atau dua item dijual dengan harga yang luar biasa. Selama proses tersebut, Jian Wushuang adalah seorang pemboros besar. Tawarannya selalu jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, memberikan kesan bahwa wanita ini punya terlalu banyak uang. Oleh karena itu, orang-orang enggan bersaing di dalamnya meskipun mereka menginginkan barang tersebut. Selain itu, sebagian besar tokoh besar di sini berasal dari kekuatan besar, dan beberapa di antaranya berasal dari tingkat leluhur. Namun, Jian Wushuang adalah putri emas klan Jian, dan klan Jian adalah garis keturunan kekuasaan. Orang biasa tidak berani bersaing dengannya sedangkan nenek moyang tidak mau bersaing dengan junior seperti dia. Di luar pengeluaran Jian Wushuang yang mewah, ada pemuda lain yang juga sangat murah hati. Dia menaikkan harga satu barang ke tingkat yang keterlaluan dan koreksi tanpa ragu-ragu, menunjukkan bahwa dia juga tidak kekurangan uang. Sementara itu, Li Qiye tidak repot-repot melihat barang-barangnya. Itu terlalu umum baginya, jadi dia terlalu malas untuk menawar. Bai Weng dan Xi Hao berbeda, terutama Xi Hao karena ia masih muda dan belum berpengalaman. Saat ini, semua barang di depannya adalah harta karun tertinggi. Mereka tidak akan berani memimpikannya barang-barang ini sebelumnya, tapi sekarang mereka beruntung bisa melihatnya secara langsung berkat Li Qiye yang membawanya ke pelanggan paruh kedua. Semua obat roh telah dilelang, jadi semua orang menunggu kuali surgawi yang dirumorkan muncul. Akhirnya dibawa ke atas panggung. Bentuknya seperti tunggul pohon, terlihat sangat kuno. Itu tidak memiliki aura yang menindas, tetapi memiliki niat dao yang mendalam. Juru lelang memperkenalkan kuali ini, item berikutnya adalah kuali surgawi ini. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah latar belakang yang menakjubkan, itu berasal dari kerajaan alkimia. Kata-kata ini membuat penonton heboh karena semua mata menatap tajam ke arah kuali ini. Salah satu tokoh besar segera bertanya dengan nada serius, kuali dari kerajaan alkimia. Kaisar alkimia di mana benda ini dimiliki? Tamu terhormat yang terhormat, kuali ini dimiliki oleh Kaisar Alkimia 100 rumput dan menyusul ketika Kaisar masih muda. Siapapun yang mempelajari kerajaan alkimia tahu bahwa Kaisar Alkimia 100 rumput adalah salah satu ahli budidaya tanaman terhebat sejak awal mula. Penggunaan kualinya tidak terbatas pada penyempurnaan pil, tetapi juga mengandung banyak manfaat untuk menanam tanaman. Karena keahliannya yang luar biasa dalam membudidayakan tanaman, dia dijuluki Kaisar Alkimia 100 rumput. Namun, setelah menjadi seorang kaisar,
dia fokus pada pemurnian pil abadi, jadi dia berpikir untuk beralih ke kuali lain. Akhirnya, dia menemukan satu yang lebih cocok untuk penyempurnaan pil, jadi dia menukarnya dengan kuali yang dia gunakan selama paruh pertama hidupnya. Juru lelang mampu memberikan sejarah kuali dengan cukup baik. Tentunya Golem Square telah menghabiskan banyak upaya dalam hal ini. Raja Iblis bertanya, jika kuali surgawi ini milik Kaisar Alkimia 100 rumput, lalu mengapa kerajaan alkimia membiarkan hilang di dunia luar? Kerajaan alkimia adalah raksasa di dunia alkimia dan juga seluruh dunia pengobatan batu. Satu sekte dengan 3 kaisar, betapa hebatnya ini. Belum lagi bahkan menghasilkan 4 kaisar alkimia. Meskipun kaisar alkimia tidak sebanding dengan kaisar abadi karena mereka tidak bisa menyapu dunia dengan cara yang tak terkalahkan, mereka memiliki status bergengsi dan menduduki peringkat luar biasa. Sejak awal, baik makhluk abadi maupun para dewa pada akhirnya akan membutuhkan seorang kaisar alkimia. Terkadang, bahkan kaisar abadi pun membutuhkan kaisar alkimia. Kaisar abadi pertama kerajaan itu juga merupakan nenek moyangnya, Kaisar Abadi Yaozu. Dia menggunakan dao yang ditetapkan untuk menjadi seorang kaisar, jadi dia bukan hanya seorang kaisar abadi tetapi juga seorang kaisar alkimia. Dengan demikian, dia adalah kaisar abadi pertama dan kaisar alkimia terbaik di antara 4 kaisar alkimia di kerajaan alkimia. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, bagaimana monster seperti itu bisa membiarkan kuali milik kaisar alkimia 100 rumput hilang ke dunia luar? Juru lelang dengan tenang menjawab, para tamu yang terhormat, Anda dapat yakin tentang masalah ini. Apapun yang dilelang oleh Golem Square kami pasti tidak ada masalah dan tidak akan diminta untuk dikembalikan. Namun, jika semua orang masih khawatir, maka saya akan mengungkapkan asal-usul sebenarnya dari kuali tersebut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, setelah Kaisar Alkimia 100 rumput mengganti kualinya, dia memberikan kuali lamanya kepada seorang teman persahabatan. Temannya ini memperlakukan kuali ini sebagai pusaka keluarganya secara turun-temurun. Jika bukan karena pemilik kuali membutuhkan obat-obatan roh dalam jumlah besar, dia tidak akan bersedia menyerahkan harta ini. Juru lelang menjamin sekali lagi, kuali ini akan dilelang, jadi lapangan golem kami dapat menjamin bahwa kerajaan alkimia pasti tidak akan meminta kembali dari siapapun yang memenangkannya. Para tamu tidak dapat disalahkan karena menunjukkan kekhawatiran seperti itu. Bagaimanapun juga, monster seperti kerajaan alkimia adalah sumber ketakutan bagi karakter besar lainnya. Akan menjadi masalah besar jika mendapatkan kuali dengan asal-usul yang meragukan ini akan memprovokasi kerajaan alkimia dengan cara apapun. Setelah jaminan dari alun-alun, seseorang dengan cepat bertanya, berapa perjanjian awal untuk kuali ini? Juru lelang menjawab, titik awal untuk kuali ini adalah 80.000 Virtuous Paragon Refined Jades, dan setiap undangan berturut-turut harus berjumlah 10.000 kelipatan. Penawar tertinggi akan menang. Banyak orang menjadi sedih setelah mendengar ini. Bahkan 80.000 Virtuous Paragon Refined Jade tingkat terendah tetap saja merupakan batu giok Virtuous Paragon sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkinkah menakutkankah harga awal ini? Banyak orang besar di sini yang terkejut dengan harga ini karena sudah menghilangkan banyak tamu yang tidak punya cukup uang. Juru lelang melanjutkan, saya tidak akan memperluas betapa berharganya kuali surgawi. Kita akan mulai sekarang. 80.000 untuk memulai, kesepakatan. Meskipun harga ini bisa membuat orang takut sampai mati, seorang alkemis tidak gentar dan memberikan tawarannya, 90.000. Kuali milik Kaisar Alkimia 100 rumput terlalu menggiurkan. Bagaimanapun juga, Kaisar ini cukup terkenal. Coba pikirkan, sebuah kuali yang telah ada bersama Kaisar ini selama separuh hidupnya, betapa berharganya kuali ini. Meskipun harganya sangat mahal, banyak orang masih menginginkannya, 100.000. Jian Wushuang yang arogan meninggikan suaranya, 200.000. Dia segera menggandakan kesepakatannya sekaligus. Dalam sebuah lelang, penawaran seperti ini pasti akan menimbulkan gangguan. Meskipun beberapa penawar sangat tidak senang dengan Jian Wushuang, mereka harus menelannya karena tidak berani mengucapkan kata pun. Siapa yang mau macam-macam dengan putri emas klan Jian? Jantung Bai Weng dan Si Hao berdebar kencang karena penawaran ratusan ribu Virtuous Paragon Refined Jades. Mereka tidak berani membayangkan jumlah yang begitu besar.
Alkemis lain menawar, 210.000. Pada saat ini, pemuda yang murah hati itu juga berseru, 250,000. Dia adalah golem dengan tubuh yang terbuat dari daging dan darah, tapi matanya berwarna emas. Dia memiliki perawakan kokoh yang membuatnya tampak seperti gunung yang megah dan kuat. Namun, Jian Wushuang tidak repot-repot melihat pemuda itu dan menaikkan tawarannya sekali lagi, 500.000. Pendekatannya membuat orang lain terkesiap tak berdaya. Salah siapa dia begitu kaya? Dia mampu menaikkannya dengan harga berapapun. Raja Iblis mengikuti, 510.000. Pemuda itu jauh lebih berhati-hati dibandingkan dengan Jian Wushuang, 530.000. Sepertinya dia tidak ingin menyinggung perasaannya. 1 juta. Namun kali ini, Li Qiye dengan santainya membatalkan tawarannya. Tawarannya menyebabkan semua orang melompat. Pemuda yang murah hati itu memandang ke arah Li Qiye, dan hal yang sama juga berlaku untuk Jian Wushuang. Dia dengan dingin menyorotinya dengan pemandangan yang menembus ke dalam dirinya. Namun, terlepas dari semua itu, Li Qiye masih duduk santai di balkon. Tentu saja, Bai Weng dan Si Hao tidak mengaturnya, jantung mereka yang berdetak kencang berdebar-debar dan kaki mereka gemetar. Meskipun demikian, mereka memperhatikan bahwa Li Qiye masih sangat santai, seolah-olah kesepakatannya bukanlah 1 juta Virtuous Paragon Refined Jades, melainkan hanya beberapa lusin koin yang mampu ia buang ke sungai tanpa peduli. Bai Weng tidak bisa menahan senyum masam. Bayangkan saja, Li Qiye bisa dengan santai membuang 100 Virtuous Paragon Refined Jades, lalu dia memberikan Vermilion Flame Cauldron kepadanya. Pada saat yang sama, Li Qiye bermaksud merawat Si Hao, jadi mungkin 1 juta batu giok halus tidak berarti apa-apa dia. 2 juta, tawaran Jian Wushuang. Gayanya masih sama, jumlahnya 2 kali lipat. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menanggapi provokasinya. Namun, pemuda dermawan itu tidak tinggal diam. Dibandingkan dengan Jian Wushuang dengan kantong tanpa dasar, dia jauh lebih berhati-hati, 2.050.000. Jenis penawaran ini dimaksudkan untuk menunjukkan tekadnya untuk memiliki kuali, tetapi pada saat yang sama, niatnya untuk tidak menyinggung Jian Wushuang. 3 juta. Jian Wushuang tidak menggandakan tawarannya kali ini, tapi itu masih merupakan angka yang menakutkan. Penawar yang tersisa hanya diam dan tidak berani menawar lagi karena mereka tidak bisa menandingi Jian Wushuang. 3.050.000. Pemuda yang murah hati itu mengumpulkannya sebanyak 50.000 sekali lagi. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan momentum Jian Wushuang saat dia terus menaikkan tawarannya ke tingkat yang mengintimidasi, 4 juta. Pelelangan menjadi tempat bermain pemuda dan Jian Wushuang. Tawarannya membuat sangat sulit bagi pemuda itu. Dia tidak punya pilihan selain berdiri dan sedikit membungkuk ke arahnya. Dewi Jian, saya tahu Anda tertarik dengan kuali ini, tetapi Anda bukan seorang alkemis jadi Anda mungkin tidak membutuhkan kuali seperti itu. Namun, Jian Wushuang selalu sombong dan tidak pernah memberikan muka kepada siapapun tidak peduli siapa mereka, apakah saya memaksa atau tidak, itu bukan Anda. Pemuda yang murah hati itu masih membungkuk dengan sopan sambil berkata, tentu saja, itu bukan urusan saya. Tapi Dewi Jian yang terhormat, kuali ini sangat penting bagiku. Klan Huangfu dan kerajaan alkimia saya adalah mertua, jadi sekarang kuali kerajaan telah hilang seperti ini. Itu membuat saya, seorang alkemis, merasa sangat tidak enak. Saya ingin memenangkan lelang ini dan mengembalikannya ke kerajaan alkimia. Saya berharap Dewi Jian menunjukkan kemurahan hati. Selama Anda setuju untuk mengizinkan saya memiliki kuali ini, Anda dapat meminta apapun dari saya. Apakah kamu mengatakan bahwa wanita muda ini menginginkan sesuatu milikmu? Juga, nona muda ini tidak kekurangan apapun. Jian Wushuang berbicara dengan aura yang mengesankan. Kesombongannya tidak terbatas, apapun lawannya. Meskipun sikapnya tidak disukai orang lain, itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sombong dan percaya diri. Tidak, pemuda yang murah hati itu memahami kepribadiannya, jadi dia buru-buru meminta maaf, bukan itu yang saya maksud. Apa yang ingin saya katakan adalah, di masa depan, jika Dewi Jian memiliki perintah, katakan saja dan saya akan segera melaksanakannya. Karakter arogannya paling suka ketika orang menyanjungnya. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, Huangfu Hao. Hari ini, wanita muda ini akan memberimu wajah.
Jika Anda menawar 5 juta, maka saya tidak akan bersaing dengan Anda lagi. Pemuda bernama Huang Fuhao dengan cepat berkata kepada juru lelang, saya menawar 5 juta. Meskipun praktik seperti itu tidak sesuai dengan aturan, saat ini, harga kuali ini sudah selangit sehingga bahkan Golem Square memilih untuk menutup mata terhadap apa yang baru saja terjadi. Benar saja, Jian Wushuang menepati janjinya dan tidak lagi menawar setelah Huang Fuhao menaikkan harga menjadi 5 juta. Bersambung.